Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 43. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Yu Chisiwei dan Long Wei sama-sama menatap pria yang ketakutan dan malu yang diikat di rak. Kakak beradik itu telah membaca informasi tentang Dongki berkali-kali, dan penampilannya sudah terukir dalam di hati mereka. Dongki. Mata Long Wei berkilat dingin. Kaulah yang menghancurkan keluargaku, membunuh ayahku, dan menyebabkan ibuku meninggal karena depresi. Mata Yu Chisiwei langsung memerah. Ia mengambil sendok di sampingnya, menyendok cairan panas keperakan yang mengalir di baskom, dan menuangkannya langsung ke Dongki. Wow, saat cairan perak panas memercik ke tubuh Dongki, Dongki langsung menjerit nyaring. Lehernya seperti terentang, jeritannya sangat memilukan, dan wajahnya sepucat kertas. Ketika dia sadar kembali, dia berteriak, "Kasihanilah, ampunilah." Mata Long Wei juga memerah. Segalanya, sumber segalanya adalah anak laki-laki keren di depannya ini, pria penuh kebencian ini, karakter kecil penuh kebencian yang bahkan tidak ia pandang rendah. Tapi karakter kecil penuh kebencian inilah yang menyebabkan orang tuanya dan orang tua sepupunya meninggal lebih awal. Kebencian terhadap orang tuanya tak terdamaikan. Sakit, tolong ampuni aku, teriak Dongki dengan sedih. Sakit? Long Wei mengambil senjata ajaib seperti besi cap di sebelahnya dan berjalan mendekat. Ini baru permulaan, Dongki, jangan terburu-buru, nikmati saja perlahan. Tidak, Dongki merasakan jantungnya berdebar kencang dan berteriak. Namun, ada formasi khusus di dalam ruang hukuman, dan dunia luar tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Long Wei langsung membakarnya dengan senjata ajaib yang menyerupai besi cap, dan energi Yuan Li langsung tersalurkan ke dalam senjata ajaib tersebut. Senjata itu langsung mengeluarkan suara mendesis dan membakar kulit Dongki yang compang-camping, membuatnya berasap. Ketika senjata ajaib besi cap dilepaskan, sebuah pola api muncul di kulit Dongki, dan tampaknya pola api ini samar-samar menarik kekuatan langit dan bumi. Sakit. Seluruh tubuh Dongki gemetar. Pola api itu seakan membakar seluruh tubuhnya. Rasa sakit terbakar sampai mati berulang kali membuatnya hampir pingsan. Yu Chisiwei berkata dengan dingin, "Jangan khawatir. Ini adalah beberapa hukuman dari keluarga kerajaan Xia Agungku. Kau baru merasakan 2 di antaranya. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menyiapkan ramuan untuk menyembuhkanmu lagi dan lagi. Aku akan membiarkanmu merasakan lebih dari 10.000 jenis siksaan di dinasti Xia Agung. Biarkan kau tahu apa itu rasa sakit dan apa itu penyesalan." Dongki hancur setelah mendengar ini. Lebih dari 10.000 jenis penyiksaan? 2 yang baru saja digunakan sudah cukup membuatnya gila. Bagaimana aku menyinggungmu? Di mana aku menyinggungmu? Kau pasti salah orang. Dongki hampir menangis. Boom, pintu master terbuka lagi. Seekor anjing besar seputih salju keluar, lalu pintu batu itu tertutup. Apakah kau masih mengenaliku? Mata Bai Shuize penuh dengan keganasan saat dia menatap Dongki. Bai Shuize. Dongki tertegun. Dari kedalaman ingatannya, sebuah adegan dari beberapa dekade yang lalu mulai muncul di benaknya. Itu adalah seorang pria jangkung dan tegap, sepasang kekasih yang penuh kasih. Istrinya yang sedang hamil itu begitu cantik dan memiliki temperamen yang langka. Kehamilannya menambahkan pesona yang tak biasa, yang membuat Dongki sangat tersentuh saat itu. Maka ia pun memberi perintah, lalu Yutong dan Sui pun berangkat untuk bertindak. "Apakah kamu ingat?" tanya Long Wei dingin. "Pasangan itu adalah orang tuaku. Yang kau bunuh adalah ayahku." Yu Chisiwei bahkan lebih gila lagi. Ayah yang begitu menyayanginya semasa kecil, bahunya selebar gunung, tawanya yang nyaring, muncul berulang kali dalam mimpinya. Ia adalah ayah yang paling dicintainya, dan ibunya yang lembut. Long Wei dan Yu Chisiwei sama-sama menatap Dongki. Dongki merasakan hawa dingin di hatinya. "Apakah kau juga membunuh Yutong dan Sui?" tanya Dongki dengan suara gemetar. "Ya." Long Wei mengangguk, "Sekarang giliranmu sebagai dalang. Metode kakakku terlalu ringan. Dia hanya menggunakan teknik pembakar jantung untuk menyiksa mereka berdua." Yu Chisiwei menggertakkan giginya. "Mereka berdua sudah mati. Lalu kenapa? Sedangkan kau, dalangnya, kau akan merasakan lebih dari 10.000 metode hukuman Daxia. Saat itu, kau akan hampir mati. Aku akan memasukkan jiwamu ke dalam tungku penarik jantung. Aku ingin jiwamu disiksa siang dan malam, dan membiarkanmu menderita selama ribuan tahun." Mata Dongki berkaca-kaca. Long Wei menatap sepupunya yang berdiri di samping. Meskipun ia juga sangat membencinya hingga ingin menyiksanya sampai mati, ia masih jauh lebih rendah daripada sepupunya. Sepupu, cukup menyiksa jiwanya selama 10 hari 10 malam. Mata Long Wei memerah saat menyampaikan pesan itu,
Jangan biarkan bajingan seperti dia membuatmu tenggelam dalam kebencian selama ribuan tahun. Menyiksa Dong selama 7.000 tahun. Pada kenyataannya, Yu Qisiwei juga akan tenggelam dalam kebencian selama ribuan tahun. Menyiksa orang lain juga berarti menyiksa diri sendiri. Kebencianku sudah mengakar kuat. Saudaraku, tinggalkan aku sendiri. Tatapan mata Yu Qisiwei bahkan tampak liar dan terdistorsi. Selama proses pertumbuhan Long Wei, ia pertama-tama diajari oleh orang tuanya selama lebih dari 10 tahun, dan kemudian oleh Dianca yang abadi, serta saudara baiknya Mu Zishuo, sehingga hati Long Wei belum terpelintir. Adapun Yu Qisiwei, ia sudah cukup menderita sendirian sejak orang tuanya meninggal. Ia bahkan tak ingin mengingat penderitaan itu. Bahkan ketika ia dibawa kembali ke ibu kota Daxia oleh kakeknya, ia masih sangat tertutup. Hanya ketika ia berhadapan dengan sepupunya, hatinya baru bisa menghangat. Dong Qi meninggal secara tragis. Setelah disiksa selama lebih dari 3 bulan, ia akhirnya meninggal. Jiwanya juga dimasukkan ke dalam tungku api Qianxin dan disiksa selama lebih dari sebulan. Akhirnya, Pangeran Yanlah yang bertindak. Meskipun Yu Qisiwei membawa tungku api Qianxin bersamanya, orang biasa tidak dapat membunuh jiwa di dalamnya dengan senjata ajaib. Namun, Pangeran Yan mampu melakukannya, dan ia membunuh jiwa Dong Qi. Long Wei, kau harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan Si Wei. Dia telah melampiaskan sebagian besar kebencian di hatinya selama 6 bulan terakhir. Jika kau membiarkannya terus seperti ini, dia akan benar-benar kerasukan. Jika kau menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, dia akan perlahan-lahan melupakan kebenciannya. Pangeran yang berbicara langsung dengan Long Wei, dan Long Wei tentu saja mengingatnya. Akhir musim gugur. Di bagian terdalam langit di atas ibu kota Daxia, terdapat kehampaan kelabu yang samar. Wow, sebuah lorong besar tiba-tiba terbuka di kehampaan kelabu itu. Ada cahaya keemasan redup di lorong itu, dan sejumlah besar prajurit hitam terlihat terbang berbaris. Di belakang para prajurit hitam ini terdapat sekelompok prajurit berbaju besi hitam yang menunggangi Pegasus. Di belakang mereka terdapat seekor naga hitam raksasa yang berputar-putar. Aura naga hitam ini mengerikan dan sangat kuat. Ia menyeret kereta peri raksasa yang memancarkan cahaya keemasan, dengan lampu-lampu emas tergantung di kereta tersebut, dan di atas kereta tersebut duduk seorang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu berwajah tua dan bermata bagai kilat. Kemanapun pandangannya tertuju, langit dan bumi seakan terbelah. Keagungannya membuat prajurit di sekitarnya gemetar takluk. Di belakang kereta abadi, diikuti oleh sekelompok prajurit berbaju zirah hitam yang menunggangi kapal perang. Kapal perang ini panjangnya ratusan kaki, tetapi jauh lebih kecil daripada kereta abadi. Perlu diketahui bahwa naga hitam itu panjangnya 10.000 kaki. Jadi kereta abadi hampir sama besarnya dengan naga hitam itu. Wow! Ketika Kaisar melakukan lawatan, ia dikawal oleh 9.999 pengawal. Tim itu terlihat terbang langsung ke bawah, terbang langsung menuju Istana Tianmang. Di atas awan teratas Istana Tianmang, sudah ada sekelompok besar peri dan prajurit yang berlutut. Peri dan prajurit yang terlemah berada di tingkat roh, tetapi mereka beruntung sekali bisa melayani Kaisar Daxia dari jarak dekat. Salam, Yang Mulia. Dewa Iblis berkepala 2 yang kekar segera berlutut dan berteriak keras terlebih dahulu. Semua peri dan prajurit di belakang segera berlutut dan berkata, Salam, Yang Mulia. Naga hitam itu menarik kereta perang abadi itu ke bawah. Sejumlah besar prajurit berbaju besi hitam yang mengelilingi kereta perang abadi di depan dan belakang juga dengan cepat bubar dan berdiri di berbagai tempat. Ya, pria berjubah hitam itu turun dari kereta surgawi dan berjalan menuju singgasana kekaisaran tak jauh dari sana hanya dalam 2 langkah. Ia duduk tinggi di singgasana, menghadap ke bawah, dan memberi perintah, kirimkan perintah, dan minta Pangeran Qi untuk datang. Ya, jawab setan berkepala 2 itu segera. Pria berjubah hitam itu duduk tinggi di singgasana. Tatapannya menembus lapisan awan dan kabut, dan seluruh ibu kota Daxia berada di bawah pengamatannya. Dialah yang berada jauh di atas siapapun, kaisar dunia yang luas ini, penguasa absolut yang sejati. Akan tetapi, pandangannya telah lama tertuju pada 3 alam, dan dia jarang tinggal di dunia dinasti Xia besar. Beberapa dekade yang lalu, Hades 3 alam tiba-tiba diserang, dan 6 jalan reinkarnasi runtuh dan hancur. Setelah itu, musuh yang menyerang diam-diam menghilang tanpa jejak. Kaisar berjubah hitam berbisik pada dirinya sendiri. Hades adalah tempat jiwa-jiwa 3 alam pergi. Tempat itu sangat penting dan dijaga ketat. 10 Raja Neraka dan Dewa Cui semuanya adalah dewa sejati yang murni. Masing-masing dari mereka menakjubkan. Ksitigarbha Buddhisme juga menjaga di sana. Ada orang-orang tua lain di Hades. Mereka semua sangat kuat, tetapi mereka diserang dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. 6 jalan reinkarnasi hancur dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan mustahil untuk mengetahui siapa yang menghancurkannya dan dari pihak mana orang-orang ini berasal. Bahkan keberadaan guru pun tidak dapat mengetahuinya. Kekuatan tersembunyi di kegelapan ini luar biasa kuat. Serangan pertamanya ditujukan pada 6 jalan reinkarnasi.
Sepertinya tiga alam akan kacau balau. Ada kekhawatiran mendalam di mata kaisar berjubah hitam itu. Kekacauan besar di tiga alam sangatlah mengerikan. Di masa lampau yang tak berujung, Pangu menciptakan dunia dan dunia kuno pun tercipta. Kemudian, akibat perang besar, dunia kuno terpecah belah, dan kemudian muncullah 3.000 dunia besar dan miliaran dunia kecil. Terlihat betapa dahsyatnya kekacauan besar ini. Setiap kali terjadi pergolakan besar, akan lahir pahlawan yang benar-benar tak tertandingi. Kaisar berjubah hitam itu menatap ibu kota Siaraya di bawahnya. Seperti kata pepatah, pahlawan muncul di masa sulit, dan makhluk-makhluk kuat di tiga alam umumnya lahir di masa pergolakan dan bencana besar. Ini adalah konferensi takdir abadi pertama setelah 6 jalan reinkarnasi dipatahkan. Aku khawatir beberapa pahlawan yang akan lahir akan muncul di konferensi takdir abadi ini. Pikir kaisar berjubah hitam. Keluarga kerajaan Xia Agungku mewarisi garis keturunan keluarga kerajaan Xia dari dunia Pangu kuno. Kita telah menyatukan dunia agung ini sejak lama dan telah mengelolanya selama ratusan juta tahun. Aku juga murid guruku, dan guruku pernah berkata, dalam hal keberuntungan yang kuat, dunia dinasti Xia Agungku juga nomor satu di antara puluhan dunia agung di bawah bimbingan guruku. Keberuntungan sedang berkumpul, tiga alam berguncang, dan beberapa pahlawan tak tertandingi akan segera lahir. Kemungkinan mereka lahir di dunia dinasti Xia Agungku sangat tinggi. Kaisar berjubah hitam itu merenung. Guru adalah makhluk yang mengendalikan jalan surga dan juga makhluk terkuat di tiga alam. Bahkan guru khawatir tiga alam akan segera dilanda kekacauan. Jika saya ceroboh, saya khawatir keluarga kerajaan Xia Agung akan hancur. Dia sangat mengetahuinya. Gurunya adalah orang yang sangat kuat di tiga alam. Ada puluhan dunia besar yang sepenuhnya berada di bawah perintahnya, dan dunia dinasti Xia Agung hanyalah salah satunya. Bagaimana dengan Kaisar Langit? Kaisar Langit hanya bertanggung jawab atas tatanan tiga alam. Dalam hal kekuasaan, ia tidak jauh lebih tinggi daripada Kaisar Xia Agung, apalagi gurunya. Gurunya adalah penguasa sejati yang mengendalikan nasib tiga alam. Karena pernah terjadi kekacauan di tiga alam di masa lalu, Kaisar Langit telah berganti beberapa kali. Siapakah yang akan menjadi Kaisar Langit? Hal itu juga diputuskan oleh orang-orang hebat dan berkuasa seperti gurunya. Jika bahkan makhluk seperti guru kita khawatir, maka murid-muridnya, sepertiku, juga bisa binasa dalam bencana ini. Hati-hati dan waspada, hati-hati dan waspada. Kaisar Jubah Hitam hidup dari zaman kuno hingga saat ini. Ia memimpin sukunya dari zaman kuno ke dunia dinasti Xia Agung, lalu berperang melawan dewa dan iblis pribumi, berperang melawan suku-suku lain, dan akhirnya menyatukan dunia. Ia bukanlah orang baik. Dia tahu betul cara bertahan hidup dari bencana besar. Kita harus berteman dengan orang-orang yang lebih berkuasa dari tiga kerajaan. Akan lebih baik lagi jika beberapa orang kuat dari tiga alam bisa melayaniku. Dengan begitu, keberuntunganku tentu akan meningkat pesat. Saya khawatir orang-orang kuat masa depan dari tiga alam akan lahir dari konferensi takdir abadi ini. Kaisar berjubah hitam itu memiliki pandangan muram di matanya. Tiba-tiba, sesosok muncul di antara awan di kejauhan. Ia mengenakan jubah kuning cerah bermotif naga. Wajahnya memiliki garis-garis halus dan matanya bagaikan bintang. Ia adalah Raja Qi. Ia adalah makhluk surgawi. Salam, Yang Mulia. Pangeran Qi membungkuk hormat. Pangeran Qi, apakah ada hal penting yang terjadi selama aku pergi? Tanya Kaisar berjubah hitam. Biasanya, anggota keluarga Kaisar dan beberapa menteri bertanggung jawab mengelola dunia, dan hanya peristiwa yang benar-benar penting yang akan dilaporkan kepada Kaisar. Yang Mulia tahu tentang Pangeran Yan yang telah menjadi makhluk surgawi. Adapun sisanya, tidak ada yang penting. Segala sesuatu di dinasti Xia Raya relatif damai, kata Pangeran Qi dengan hormat. Kematian Xiao Yanong, belum lagi Yu Shengong berikutnya, bahkan jika Yu Shengong yang sekarang meninggal, itu akan menjadi masalah sepele, tidak layak dilaporkan kepada Yang Mulia Kaisar Xia Raya. Tentu saja, jika orang abadi seperti Patriark Xuanji meninggal, akan ada pembalasan dendam. Ya, Kaisar berjubah hitam itu mengangguk. Masih ada beberapa bulan lagi sebelum konferensi takdir abadi. Apakah Anda tahu berita khusus tentang konferensi takdir abadi? Konferensi takdir abadi? Raja Qi terkejut. Konferensi takdir abadi diadakan setiap 300 tahun sekali. Bagi para kultivator dengan rentang hidup yang relatif pendek, ini hampir merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Namun, bagi Kaisar Xia Agung yang agung dan perkasa, dalam hidupnya yang sangat panjang, konferensi abadi yang diadakan setiap 300 tahun sebenarnya sangat sering. Ia mungkin mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun sekaligus, dan biasanya mengabaikan konferensi abadi tersebut dan malah meluangkan waktu untuk mempersiapkannya. Itu sudah merupakan standar yang cukup tinggi bagi makhluk surgawi untuk memimpinnya. Jika kita bersikeras mengatakan bahwa konferensi takdir peri ini istimewa. Raja Qi berpikir sejenak dan teringat akan informasi yang dikirim oleh Gunung Tianbao. Ia langsung berkata, ini juga istimewa.
Di konferensi takdir peri sebelumnya, beberapa jenius yang benar-benar arogan tidak datang untuk berpartisipasi. Namun, kali ini, beberapa jenius yang sangat terkenal datang satu persatu. Dari segi kualitas, konferensi takdir peri ini patut dianggap sangat tinggi. Seorang jenius yang tak tertandingi belum tentu harus menghadiri konferensi takdir abadi. Karena kepribadian, temperamen, dan metode kultivasi mereka, banyak orang tidak akan datang. Misalnya, Master Sloppy sebenarnya tidak pernah ingin datang sebelumnya. Oh, kaisar berjubah hitam itu mengangguk pelan. Benar saja, semuanya ada tandanya. Keberuntungan yang tak terlihat berkumpul. Konferensi takdir abadi ini adalah tempat berkumpulnya keberuntungan. Para jenius tak tertandingi ini secara naluriah ingin datang ke sini. Karena mereka yang benar-benar memukau di antara mereka akan dapat menerima lebih banyak berkah dari keberuntungan dan pencapaian mereka di masa depan akan tak terbatas. Saya pribadi yang akan menjadi tuan rumah konferensi takdir abadi ini, kata kaisar berjubah hitam itu. Secara langsung, Pangeran Qi terkejut. Konferensi takdir abadi ini diadakan setiap 300 tahun sekali. Tidak penting. Yang mulia, Anda ingin memimpinnya secara langsung? Kaisar berjubah hitam mengangguk ya. Aku sendiri yang akan menjadi tuan rumah. Dan aku akan meningkatkan hadiah untuk konferensi takdir abadi ini 10 kali lipat atau 100 kali lipat. 10 kali atau 100 kali? Hati Raja Qi bergetar. Pada konferensi takdir abadi sebelumnya, 3 teratas akan dianugerahi senjata sihir tingkat abadi. Bagaimana dengan saat ini? Kirim pesan kepada semua pangeran, sekte, dan sekolah di dunia. Kaisar berjubah hitam berkata dengan tenang, katakan kepada mereka bahwa aku memperhatikan konferensi takdir abadi ini dengan saksama dan akan menyelenggarakannya secara langsung. Aku juga akan meminta semua pangeran, sekte, dan sekolah untuk mengatur murid-murid terbaik mereka untuk menghadiri konferensi takdir abadi ini. Pesanan, Pangeran Qi bahkan lebih terkejut. Partisipasi pada umumnya bersifat sukarela. Pangeran Qi, Anda pasti menyadari perubahan dramatis yang terjadi di dunia bawah beberapa dekade lalu. Kaisar berjubah hitam itu menatap Pangeran Qi. Aku tahu. Tentu saja aku tahu tentang runtuhnya 6 jalan reinkarnasi, tapi bagaimana dengan ini dan konferensi abadi? Raja Qi samar-samar merasakannya, tetapi karena keterbatasan penglihatannya, ia masih belum sepenuhnya memahaminya. Namun, ia sudah memahami dalam hatinya bahwa mungkin perubahan drastis di dunia bawah sebelumnya adalah alasan mengapa Kaisar mementingkan konferensi abadi kali ini. Dalam kasus ini, dia tidak bisa bermalas-malasan. Saya akan segera menyampaikan perintah itu, jawab Pangeran Qi. Baiklah, konferensi takdir abadi akan dimulai pada hari ke-16 bulan lunar pertama. Kaisar berjubah hitam memberi perintah. Ya, jawab Raja Qi. Tak lama kemudian, dengan ibu kota Daxia sebagai pusatnya, berita bahwa Yang Mulia Kaisar Daxia secara pribadi memimpin konferensi takdir abadi dan memerintahkan agar murid-murid terbaik dari setiap pangeran, sekte, dan sekte harus diatur untuk berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi menyebar dengan cepat ke seluruh dunia ini. Semua pangeran utama di daratan tak berujung dan bahkan kekuatan-kekuatan besar di lautan tak berujung di semua sisi menerima perintah dari Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia Kaisar memimpin secara pribadi. Terakhir kali Yang Mulia Kaisar memimpin konferensi takdir abadi, beliau membasmi klan Dong-e yang memberontak dan suku-suku lainnya. Ratusan juta tahun telah berlalu sejak saat itu. Terakhir kali Yang Mulia Kaisar memimpinnya secara langsung adalah konferensi takdir abadi yang pertama. Mengapa Yang Mulia Kaisar kembali memimpin konferensi takdir abadi kali ini? Untuk sementara waktu, semua pangeran utama, klan utama, dan sekte utama panik. Mereka tidak peduli dengan hidup atau matinya murid-murid mereka. Bahkan jika mereka semua mati, itu hanya akan menyebabkan kesenjangan dalam beberapa ratus tahun, dan para jenius baru akan lahir ratusan tahun kemudian. Namun, mereka khawatir dengan pikiran Yang Mulia Kaisar Daxia, yang merupakan kaisar yang benar-benar mengendalikan nasib seluruh dunia. Dia ingin memimpinnya secara pribadi dan juga memerintahkan. Ini sangatlah penting. Grandmaster, Yang Mulia memimpin konferensi takdir abadi yang pertama, dan juga memimpin konferensi takdir abadi setelah pemberontakan klan Dong-e ditumpas. Ini adalah ketiga kalinya Yang Mulia secara pribadi memimpin konferensi takdir abadi, pasti ada alasan di baliknya. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Apa status Yang Mulia? Bisakah kau tebak apa yang sedang dipikirkannya? Sekalipun dia memerintahkan para jenius muda di sukuku untuk mati, kita hanya bisa patuh. Ayo, biarkan 3 Wanxiang Zhenren muda terbaik di sukuku berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi. Sedangkan yang lainnya, mereka bisa menjadi sukarelawan. Ingatlah ketiga orang suci dan bersiaplah untuk berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi. Ya, Tuhan yang Maha Suci. 5 dari 10 murid rata sekte Kitianku harus berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi ini. Sedangkan murid lainnya, mereka bebas bertindak sesuka hati. Iya, Taishang. Tak satupun kekuatan yang benar-benar kuat di seluruh dinasti Xia Agung berani menentang.
Mereka yang menerima perintah itu semuanya adalah kekuatan yang setingkat dengan klan Anchan Beishan. Seperti Akademi Hitam Putih, mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima perintah. Musim dingin telah tiba lagi, dan salju bersinar terang di bawah sinar matahari. Long Wei, Yu Qisiwei, Yu Wei, Mu Zishuo, Master Chan Jiang, dan Master Sloppy semuanya berkumpul, minum anggur peri, makan makanan laut, dan mengobrol dengan bebas. Perintah dari kota kekaisaran telah turun, kata Yu Qisiwei sambil tersenyum. Tanggal dimulainya konferensi takdir abadi ini ditetapkan pada hari ke-16 bulan lunar pertama. Tinggal sebulan lebih sedikit lagi. Setiap pertemuan abadi diadakan pada bulan pertama kalender lunar. Saya sedang berkeliling ibu kota Daxia. Saat sedang makan, saya mendengar orang-orang di sekitar membicarakan tentang kedatangan 3 murid teratas dari 9 murid sekte mereka, dan juga kedatangan beberapa murid dari sekte lain. Sepertinya banyak jenius yang datang kali ini, ujar Mu Zishuo bersemangat sambil memegang cangkir anggur berkepala binatang. Menurut informasi yang kudapat dari Gunung Tianbao, sekelompok jenius kini tengah berkumpul di ibu kota Daxia, ujar Yu Wei dengan nada serius. Yu Qisiwei tersenyum dan berkata, sepertinya kau belum cukup tahu. Sebenarnya, konferensi takdir abadi ini diselenggarakan oleh Yang Mulia Kaisar sendiri. Demi menyenangkan Yang Mulia, para pangeran dan sekte besar tentu akan mengerahkan bakat terbaik mereka. Yang Mulia memimpinnya secara pribadi. Long Wei, Yu Wei, dan Tuan Sloppy semuanya terkejut. Sebenarnya, semua pangeran utama tahu berita ini. Beberapa murid jenius yang tak tertandingi mungkin juga sudah tahu, tapi mereka tidak berani menyebarkannya sembarangan. Yu Qisiwei berkata, sudah kubilang, jangan sembarangan menyebarkannya. Itu wajar. Long Wei dan yang lainnya masih terkejut. Kaisar Daxia? Dia yang menguasai dunia ini? Dia yang benar-benar berdiri di puncak? Long Wei dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk lebih menantikannya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak jenius yang datang ke ibu kota Daxia. Beberapa dari mereka bahkan datang ke sini hanya karena mereka tahu ada begitu banyak jenius di konferensi takdir abadi ini. Mereka yang awalnya tidak ingin datang pun tergoda dan bergegas ke sini. Dalam sekejap mata, hari ini sudah hari ke-16 bulan pertama kalender lunar. Saat fajar menyingsing, seluruh Wanxiang Zhenren yang tinggal di berbagai bagian ibu kota Daxia dan para pangeran dari 3.600 daerah semuanya berbondong-bondong ke kota kekaisaran. Banyak sekali orangnya. Long Wei, Yu Wei, dan Sloppy Master terbang berdampingan di atas awan dan kabut, langsung menuju gerbang kota kekaisaran. Adik kecil, yang lainnya di mana? Tanya Tuan Ceroboh dengan bingung, seolah baru bangun tidur. Kenapa adik kecil Chang Jiang dan yang lainnya sudah pergi? Long Wei tersenyum dan berkata, adik muda Shuo dan kakak senior Chang Jiang telah pergi bergabung dengan tim Kabupaten Anchanku. Kali ini, Yang Mulia Kaisar secara pribadi memimpin konferensi takdir abadi. Tim dari seluruh 3.600 kabupaten di dinasti Xia Agung telah datang untuk memberi penghormatan kepada Yang Mulia. Mereka harus mengikuti tim Markuis Anchan. Jika tidak, adik muda Shuo dan timnya bahkan tidak akan bisa memasuki kota kekaisaran. Oh, Sloppy Master tiba-tiba mengangguk. Kupikir kalau aku ingin menonton pertandingannya, aku bisa langsung masuk dan menontonnya. Kakak, kau harus berkonsentrasi pada kultivasimu. Tapi setidaknya kau harus membaca beberapa informasi. Yu Wei berkata tanpa daya. Bagaimana kau bisa begitu saja menonton konferensi takdir abadi ini dan memasuki kota kekaisaran begitu saja? Saya telah berlatih dalam pengasingan, jadi. Sang guru yang ceroboh menyentuh kepalanya dan tersenyum. Long Wei menjelaskan, hari ini, ada 2 jenis orang yang akan memasuki kota kekaisaran. Jenis pertama adalah orang-orang seperti kami, Wanxiang Zhenren, karena kami akan bertarung sampai mati, sehingga kami dapat langsung memasuki kota kekaisaran. Jenis kedua adalah tim yang dipimpin oleh para pangeran dari seluruh negeri, yang juga akan memberi penghormatan kepada Yang Mulia Kaisar. Jenis ketiga adalah beberapa leluhur surgawi, seperti Pangeran Yan, yang dapat langsung membawa Putri Siwei masuk. Adapun yang lainnya, mungkin ada beberapa orang kuat yang memiliki kemampuan untuk memasuki kota kekaisaran, tapi saya tidak tahu. Pria ceroboh itu tiba-tiba mengangguk. Saat mereka berbicara, Long Wei dan 2 lainnya sudah terbang di jalan terakhir dalam kabut. Di kejauhan, mereka bahkan bisa melihat dewa dan iblis setinggi 4.000 kaki dan gerbang kota kekaisaran yang mereka jaga. Hua sejumlah besar kultivator abadi di sekitar, terbang berpasangan atau bertiga, atau dalam kelompok besar, semuanya terbang menuju gerbang kekaisaran. Namun, gerbang kekaisaran ditutup saat ini. Tak lama kemudian, Long Wei dan teman-temannya pun terbang dan mendarat. Banyak sekali. Sloppy Master melihat sekeliling. Ratusan ribu orang telah berkumpul di luar kota kekaisaran. Beberapa dari mereka berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi, dan sebagian besar menyaksikan pertempuran. Saat ini, masih ada aliran kultivator abadi yang berdatangan dari langit. Tunggu saja dengan sabar. Gerbang kota baru akan dibuka setelah bel ke-9 berbunyi,
kata Long Wei. Penantian ini berlangsung selama lebih dari 1 jam, dan Golden Crow telah terbit, dengan sinar matahari menyinari seluruh ibu kota Grazia. Ding! 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 9 lonceng berdentang berturut-turut. Suara merdu itu seakan datang dari langit, menenangkan jutaan orang yang berkumpul di luar kota kekaisaran. Ledakan. Gerbang tinggi kota kekaisaran terbuka dengan keras. 4 dewa dan iblis setinggi 10.000 kaki menatap ke bawah, menatap jutaan manusia. Salah satu dewa dan iblis dengan api yang keluar dari hidung dan kulit merahnya berkata, semua manusia sejati yang ingin berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi dapat memasuki kota kekaisaran sekarang. Selama kalian masuk, kalian harus berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi dan tidak boleh mundur. Baiklah, masuk. Tiba-tiba terdengar suara keras. Kerumunan orang yang padat, seperti lebah dan serangga di langit, semuanya terbang menuju gerbang kota kekaisaran. Berapa banyak orang yang dibutuhkan? Mata tuan yang ceroboh itu melebar. Dalam konferensi takdir abadi sebelumnya, biasanya ada sekitar 20.000 hingga 30.000 orang, kata Long Wei sambil tersenyum. Konferensi takdir abadi ini dipimpin langsung oleh Yang Mulia Kaisar. Konferensi ini sangat penting. Diperkirakan akan ada sekitar 100.000 orang. Sebagian besar informasi ini diungkapkan kepada Long Wei oleh sepupunya. Kalau dibagi rata, kira-kira ada 30 orang dari setiap kabupaten? Pikir Sloppy Master. Sepertinya 99% elit dan orang berkuasa dari setiap kabupaten ada di sini. Konferensi takdir abadi ini berbeda dari yang sebelumnya, kata Yue. Setelah terbang ke kota kekaisaran, kami melihat lorong yang lebar. Mereka yang berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi, ikuti kami. Suara itu begitu kuat dan menggema di langit dan bumi. Di depan, sekelompok pengawal kekaisaran memimpin di udara. Mengikuti jalan lebar itu, sebuah alun-alun yang sangat besar segera muncul. Alun-alun itu begitu luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya dengan mata telanjang. Alun-alun itu dilapisi lempengan batu hitam. Terdapat juga rune yang sangat rumit pada lempengan batu di lantai alun-alun besar itu. Rune-rune itu tersebar di seluruh alun-alun, membuat alun-alun itu memancarkan atmosfer yang menakutkan. Semua yang akan berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi sudah menunggu di area ini. Para pengawal kekaisaran yang banyak di depan dengan cepat memimpin jalan. Hampir tak seorang pun orang berbakat dari seluruh negeri pernah ke kota kekaisaran. Mereka semua bodoh dan patuh, dan mereka semua mendarat di daerah itu. Wow! Para pengawal kekaisaran segera bubar, satu persatu, mengepung area ini sepenuhnya, dan semuanya berdiri tak bergerak dengan wajah dingin. Para pengawal kekaisaran ini juga tahu bahwa, Kaisar Daxia, hari ini akan secara langsung menyelenggarakan konferensi takdir abadi. Ini adalah kesempatan langka bagi mereka untuk bertemu Yang Mulia Kaisar Daxia. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak serius? Kota ini mungkin lebarnya ribuan mil. Taois yang gemuk dan ceroboh itu menatap rune-rune itu, dan di dalamnya juga terdapat formasi yang sangat mengerikan, jauh melampaui formasi yang kulihat. Ya, Yue juga tampak serius dan mengamati dengan saksama. Suara beruang berambut kuning terngiang di benak Long Wei, sepertinya dinasti Xia Agungmu memiliki fondasi yang sangat dalam. Menurutku, formasi rune di kota ini, seharusnya sebuah diagram formasi. Diagram formasi ini setidaknya berkomunikasi dengan lebih dari 3 senjata sihir yang murni, dan setidaknya lebih dari 1.000 senjata sihir tingkat abadi. Selama Kaisar Xia Agung berpikir, aku khawatir sebuah formasi raksasa yang terdiri dari setidaknya 3 senjata sihir yang murni dan 1.000 senjata sihir tingkat abadi akan diaktifkan. Formasi yang terdiri dari begitu banyak harta karun ini seharusnya menjadi formasi super besar untuk menjaga sarang lama, yaitu, formasi untuk menjaga dunia besarmu. Formasi ini kuat, dahsyat, dan menakjubkan. Untuk menyusun formasi sebesar itu, aku khawatir para dewa sejati yang murni biasa tidak akan mampu melakukannya. Orang yang menyusun formasi penekan dunia ini jelas merupakan orang terkuat di 3 alam, dan aku khawatir dia hampir setara dengan sang guru. Apa? Long Wei terkejut. Bukankah itu jauh berbeda dari San Shou Tao? Bahkan dewa yang murni biasa pun tidak bisa mengaturnya? Formasi besar untuk menekan dunia? Menjaga dunia yang besar? Long Wei tidak tahu bahwa tebakan roh istana air itu memang benar. Meskipun formasi kuno penekan dunia ini tidak didirikan oleh Master Kaisar Xia Agung, formasi ini juga didirikan oleh orang kuat lain yang hampir sama. Formasi ini memang menjaga dunia yang luas dan merupakan fondasi dinasti Xia Agung. Jika Kaisar Xia Agungmu adalah dewa sejati yang murni, dengan formasi ini, hanya akan ada sedikit orang di 3 alam yang mampu menghadapinya. Sekalipun ada orang kuat yang mampu menghadapinya, begitu mereka melihat formasi penekan dunia ini, mereka akan menunjukkan wajah orang di baliknya. Beruang berambut kuning itu mendesah. Luar biasa. Layak untuk mengendalikan dunia yang luas, Kaisar Xia Agungmu memiliki latar belakang yang hebat. Roh istana air memiliki visi yang sangat luas dan dapat mengetahui sekilas bahwa Kaisar Daxia memiliki latar belakang yang luar biasa. Akankah Yang Mulia Kaisar menemukanmu?
Tanya Long Wei. Jangan khawatir. Bahkan orang terkuat yang membangun formasi penekan dunia ini pun hanya bisa mengetahui bahwa istana air itu istimewa. Tapi ia bahkan tak bisa berpikir untuk memata-matainya. Lagi pula, ini adalah harta karun yang diwarisi pemiliknya dengan sepenuh hati dan jiwanya. Beruang besar berambut kuning itu sangat percaya diri. Long Wei mengangguk. Ledakan, ledakan, ledakan. Long Wei dan semua Wan Xiang Zhenren lainnya yang ingin berpartisipasi dalam konferensi Xianyuan menoleh dan melihat tim-tim berdatangan dari kejauhan dengan tertib. Mereka sangat terorganisir dan jelas tahu beberapa etiket dan aturan. Sebaliknya, Long Wei dan para jeniusnya datang berbondong-bondong. 3.600 kabupaten dan 4 samudra. Long Wei menoleh dan dapat melihat dengan jelas bahwa tim-tim berdasarkan kabupaten berdatangan dan kemudian mendarat di alun-alun. Kabupaten Anchan, Yu Wei menunjuk ke kejauhan. Long Wei dan Sloppy Master juga melihat. Di barisan depan tim Kabupaten Anchan terdapat seorang pria jangkung kurus berjubah hitam. Ia memiliki aura yang kuat dan pembawaan yang luar biasa. Ia adalah Markuis Anchan. Di belakang Markuis Anchan terdapat sekelompok anggota klan Beishan. Di antaranya Long Wei melihat Beishan Bai Wei dengan patuh membaur dengan kerumunan. Di belakang mereka terdapat lebih dari 10 orang dari Akademi Hitam Putih, serta orang-orang dari klan Lielong, klan Mulan, dan suku-suku besar lainnya di Kabupaten Anchan. Seluruh tim Kabupaten Anchan berjumlah ratusan orang. Pasukan dari 3.600 daerah dan 4 samudra semuanya mendarat dengan tertib. Wus! 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 Ada pula sosok yang langsung melesat ke angkasa dan terbang tinggi ke angkasa. Sepupu. Long Wei melihat bahwa di antara sosok-sosok yang naik ke langit itu adalah Pangeran Yan. Pangeran Yan dan Yu Chi Siwei langsung terbang ke angkasa dan terbang menuju awan-awan tinggi. Apakah itu Suster Junior Julian? Tanya Master Ceroboh dengan heran. Long Wei juga melihatnya. Julian mengikuti seorang pria berbaju biru dan terbang ke angkasa. Long Wei mendengar dari sepupunya bahwa hanya para dewa yang bisa terbang langsung ke aula utama Istana Tianmang untuk menemui Kaisar Daxia. Yang lain tidak bisa bertemu langsung dengannya. Para dewa juga bisa membawa 1 atau 2 pengikut. Pria berbaju biru itu pastilah seorang dewa tua. Ketika Long Wei mendongak, Julian juga tengah mencari dan menunduk, dan tiba-tiba tatapan mereka bertemu. Perasaan yang akrab namun aneh bergema di hati keduanya. Keduanya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan. Aula utama di titik tertinggi Istana Tianmang. Kaisar Xia Agung duduk tinggi di singgasana dengan jubah hitam, dan di bawahnya berdiri orang-orang dalam 2 baris. Orang-orang yang paling dekat dengan Kaisar Xia Agung tentu saja adalah beberapa pangeran surgawi dari klan Siamang, dan di belakang mereka adalah leluhur surgawi dari seluruh dinasti Xia Agung. Meskipun tidak ada aturan ketat bagi para makhluk surgawi untuk datang, banyak dari mereka sangat sensitif. Mereka juga menyadari bahwa tidak tepat Kaisar Xia Agung secara pribadi memimpin konferensi takdir abadi kali ini, sehingga banyak makhluk surgawi yang datang. Sekilas, ada hampir 1.000 makhluk surgawi berdiri di bawahnya. Yang mulia, saat Pangeran Qi memimpin penghormatan, semua makhluk surgawi segera mengikutinya. Para pelayan yang mengikuti para makhluk surgawi pun berlutut. Pada saat yang sama, di alun-alun luas yang mengelilingi kaki Istana Tianmang, entah itu lebih dari 100.000 orang jenius yang berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi, atau lebih dari 1 juta orang dari 3.600 negara dan 4 lautan, mereka semua berlutut serempak, membenamkan kepala di tanah, dan semuanya berkata serempak salam, Yang Mulia. Suaranya menggelegar, bergema di seluruh langit dan bumi. Berdiri. Suara Kaisar Xia Agung juga bergema di seluruh dunia. Di aula utama di lantai tertinggi Istana Tianmang, Kaisar berjubah hitam segera berkata, Pangeran Qi. Yang Mulia. Pangeran Qi segera menjawab. Pergi dan bacakan peraturan konferensi takdir abadi ini, perintah Kaisar berjubah hitam. Ya. Pangeran Qi segera terbang keluar dari aula utama, berdiri di atas awan, dan memandang ke bawah. Suaranya bergema di antara langit dan bumi. Total ada 109.362 peserta dalam konferensi takdir abadi ini. Suaranya jernih dan bergema di antara langit dan bumi. Di alun-alun lebih dari 9.000 mil di bawah, semua Wan Xiang Zhenren dari seluruh dinasti Xia Agung dan bahkan dari dunia besar lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Lebih dari 190.000 orang? Alis Long Wei berkedut. Meskipun ia bisa mengetahui jumlah orang di sekitar hanya dengan sapuan indera spiritualnya, di kota kekaisaran ini, mengetahui bahwa Kaisar Daxia berada tepat di atas, tak seorang pun berani melepaskan indera spiritual mereka untuk menyelidiki. Suara di atas melanjutkan, masing-masing dari kalian, lebih dari 100.000 orang, akan mendapatkan token, dan kalian semua akan memasuki senjata ajaib, gambar bulan cerah dan lanskap, yang digunakan oleh Yang Mulia Kaisar. Gambar bulan cerah dan lanskap berisi alam semesta, dan merupakan dunianya sendiri. Kalian dapat bertarung sesuka hati di gambar bulan cerah dan lanskap dan merebut token milik orang lain. Jika kalian merasa tidak cukup kuat, kalian juga dapat meninggalkan token tersebut,
Dan kemudian kalian akan segera dikeluarkan dari gambar bulan cerah dan lanskap. Meskipun ini dianggap sebagai kerugian, setidaknya kalian dapat menyelamatkan hidup kalian. Mereka yang memilih untuk menyerah. Orang yang terbunuh, semua token Anda akan diberikan kepada pemenang. Anda harus menghabiskan waktu hingga 1 tahun di peta lanskap bulan cerah. Setelah 1 tahun berakhir, 80 orang yang memperoleh token terbanyak akan dianggap lulus ujian peta lanskap bulan cerah. Jika dalam 1 tahun, misalnya, hanya 3 bulan berlalu, dan hanya 80 orang yang tersisa, maka ujian peta lanskap bulan cerah akan dihentikan lebih awal. 80 orang yang masih hidup akan dianggap lulus ujian. Jika periode 1 tahun telah berakhir dan 80 orang selamat, dan masih ada Wan Xiang Zhenren yang hidup di lukisan gunung dan air Mingyue, mereka akan dikumpulkan untuk pertarungan terakhir. Ketika hanya tersisa 16 orang, mereka juga akan mendapatkan 16 kesempatan terakhir. Ujian lukisan bulan cerah, pegunungan, dan air membutuhkan setidaknya 80 orang, dan maksimal 96 orang untuk lulus. Ingat, di peta lanskap bulan cerah, kalian dilarang menggunakan jimat tau atau boneka apapun. Ujian ini untuk menguji kekuatan kalian sendiri. Setiap gerakan kalian di peta lanskap bulan cerah diawasi oleh Yang Mulia dan banyak makhluk surgawi lainnya. Jangan bertindak gegabah. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun. 3 kata terakhir membuat hati lebih dari 100.000 orang di bawahnya bergetar. Setidaknya 80 orang, paling banyak 96 orang, Long Wei, Yu Wei, dan Sloppy Master saling berpandangan, dan mereka semua merasakan pertempuran berdarah yang akan terjadi. Itu gila. Perlu dicatat bahwa hampir semua dari 100.000 orang ini adalah talenta-talenta terbaik, setidaknya setingkat Saint Api. Di antara 100.000 talenta terbaik tersebut, banyak di antara mereka mungkin memiliki harapan untuk menjadi makhluk abadi di bumi, tetapi karena konferensi takdir abadi, mereka harus bertempur dalam pertempuran berdarah. Meskipun mereka bisa menyerah, banyak yang diperkirakan akan tewas dalam pertarungan hidup mati ini. Paling banyak ada 96 orang. Ada 3.600 kabupaten dan 4 samudra di dunia. Rata-rata, dibutuhkan puluhan kabupaten untuk melahirkan 1 orang. Sloppy Master mendesah, gila. Kita tidak tahu siapa di antara kita bertiga yang bisa selamat dari ujian ini. Ekspresi Yu Wei pun menjadi jauh lebih serius. Long Wei juga merasakan tekanan. Dulu, konferensi takdir abadi umumnya tidak terlalu berdarah. Dulu, biasanya ada 20.000 hingga 30.000 orang, dan mereka akan melalui beberapa gelombang penyaringan untuk memilih 100 teratas, lalu 50 teratas, dan secara bertahap, 10 atau 3 teratas. Namun kali ini, sedikitnya 80 dan maksimal 96 orang dipilih langsung dari lebih dari 100.000 orang melalui lukisan bulan terang dan pemandangan. Aula utama Istana Tianmang. Pangeran Qi berjalan kembali dan membungkuk hormat Yang Mulia. Sudah dibacakan. Kaisar berjubah hitam itu mengangguk pelan. Tatapannya telah menembus penghalang aula dan awan, lalu tertuju pada lebih dari 100.000 pemuda di alun-alun. Ia ingin mengamati siapakah orang kuat sejati yang akan bangkit di tengah gejolak 3 alam di masa depan. Ada lebih dari 100 orang yang jasanya telah menghasilkan cahaya keemasan. Kaisar berjubah hitam merenung dalam hati, mereka yang berjasa besar tentu akan memiliki keberuntungan besar. Namun, mereka yang berjasa rendah pun masih bisa memiliki keberuntungan besar, dan bahkan bisa sangat tinggi. Keberuntungan dan prestasi bukanlah hal yang sama. Bila Anda memiliki pahala yang besar, sudah tentu Anda akan dikaruniai keberuntungan. Namun misalnya, jika Anda menjadi murid dari makhluk kuat di 3 alam, Anda juga akan diberkati dengan keberuntungan. Misalnya, jika kedua orang tua seseorang merupakan makhluk yang berkuasa di 3 alam, maka mereka juga akan diberkati dengan keberuntungan. Karena petualangannya yang hebat, keberuntungan pun memberkahinya. Tingkat kebaikan dapat dilihat sekilas, tetapi keberuntungan bahkan lebih tidak dapat diprediksi dan sulit untuk dinilai. Wow! Sebuah gulungan tiba-tiba muncul di tangan Kaisar berjubah hitam. Gulungan itu langsung terbuka, dan samar-samar terlihat bulan yang cerah, gunung, dan sungai di gulungan itu. Mata semua peri yang berdiri di bawah berbinar. Bulan di atas pegunungan dan perairan. Namun, senjata ajaib yang murni sangat menarik bagi mereka. Namun, para dewa ini terus berpikir. Hari ini, Kaisar Xia Agung tidak mengatakan apapun kepada mereka, tetapi langsung melaksanakan pemilihan konferensi takdir abadi. Mereka dapat merasakan betapa pentingnya konferensi takdir abadi ini bagi Kaisar Xia Agung. Fakta bahwa ia mengeluarkan gambar pemandangan cahaya bulan sebagai tempat uji coba merupakan indikasi yang jelas akan hal ini. Ledakan. Long Wei dan yang lainnya semua menatap ke langit, dan tim dari 3.600 daerah dan 4 samudra juga menatap ke atas. Sebuah gulungan raksasa muncul di langit, selebar ribuan mil dan seolah menutupi langit. Dunia pun samar-samar terlihat di gulungan itu. SSST, 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 SSST,
Long Wei, Yue, Sloppy Master, dan 109.362 orang lainnya yang tadinya berdiri di sana, tiba-tiba terbang tak terkendali ke angkasa dan tersedot ke dalamnya. Riak-riak kecil pun muncul di gulungan lukisan raksasa itu. Setiap kali seseorang menyentuh gulungan lukisan itu, riak-riak kecil pun muncul, seolah-olah hujan sedang turun di danau. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 100.000 orang menghilang. Di aula utama Istana Tianmang, Kaisar berjubah hitam tersenyum dan berkata dengan tenang, ujian lukisan pemandangan cahaya bulan ini mungkin akan berlangsung selama setahun. Anda bisa menyaksikannya perlahan-lahan. Mari kita persiapkan jamuan makan. Tiba-tiba sejumlah besar pembantu datang dengan cepat. Sebuah meja disiapkan, dan anggur peri serta buah peri disajikan. Para leluhur surgawi yang abadi semuanya duduk bersila, sementara para pengikut dan pelayan mereka duduk bersila di belakang para dewa. Segala sesuatu dalam lukisan bulan yang cerah, gunung, dan sungai dapat dilihat. Kaisar berjubah hitam menunjuk ke langit di atas awan di luar aula, dan melihat sebuah gulungan lukisan besar mengambang di sana. Dunia dalam gulungan lukisan itu tampak jernih, dengan gunung, air, bulan yang cerah, dan lebih dari 100 ribuan siang Zhenren tersebar di mana-mana. Dongyan, menurutmu mengapa Yang Mulia begitu menghargai konferensi takdir abadi? Seorang pria tua berkepala botak duduk di sebelah Patriark Dongyan. Beliau sendiri yang memimpin dan memberi perintah. Meskipun begitu banyak dari kita, para dewa, hadir, beliau tetap fokus pada konferensi takdir abadi. Apakah konferensi takdir abadi ini sangat istimewa? Apakah ada reinkarnasi dari seseorang yang kuat? Aku ingat dunia bawah tiba-tiba diserang beberapa dekade yang lalu, dan 6 reinkarnasi runtuh. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan itu? Bagaimana aku tahu ini? Tapi runtuhnya 6 jalan reinkarnasi adalah masalah besar, dan rahasia yang tersembunyi di baliknya sangat mengejutkan. Sebaiknya kita tetap di dunia kita sendiri dan tidak berkeliaran. Kalau tidak, kita bisa mati kapan saja. Terlebih lagi, meskipun 6 jalan reinkarnasi telah runtuh, Dao Zutua telah membangun kembali reinkarnasi untuk puluhan dunia besar seperti kita. Kita memiliki perlindungan Dao Zutua, jadi tidak perlu panik, kata leluhur Dongyan melalui transmisi suara. Orang tua botak itu pun mengangguk. Ketika Patriark Dongyan dan Patriark Lianjiang khawatir tentang kekacauan besar di masa mendatang, Julian di belakang Patriark Dongyan sedang menatap gulungan lukisan Wanli dengan saksama. Gulungan lukisan Wanli begitu besar sehingga Anda dapat melihat dengan jelas setiap figur individu di dalamnya. Di mana Long Wei? Julian tak kuasa menahan diri untuk mencarinya. Di mana Long Wei? Yuchi Siwei duduk bersila di belakang Pangeran Yan, juga menatap gulungan besar itu dengan saksama. Kakak, kau harus hati-hati, hati-hati. Di mana tuannya? Di perkemahan tim Kabupaten Anchan di alun-alun di bawah, Mu Zishuo ditemani oleh seekor anjing putih besar dan seorang gadis berbaju hijau. Long Wei akan bertarung, dan binatang roh dilarang dibawa masuk, jadi Paman Bai dan Xiao Qing sementara waktu mengikuti Mu Zishuo untuk menonton pertarungan. Jangan khawatir, kakak senior adalah pria dengan bakat luar biasa. Ketika dia menghadapi situasi genting seperti itu di rumah abadi Wujiang, dia akhirnya berhasil membunuh Xiao Yanong dan dewa serta iblis. Dia tidak akan pernah menyerah atau mati begitu saja. Mata Mu Zishuo berbinar saat dia menatap langit. Sebuah dunia bayangan raksasa muncul di atasnya. Hantu dunia ini adalah pemandangan di dalam lukisan bulan terang, gunung-gunung dan air. Anda dapat melihat dengan jelas gunung, sungai, tanaman, dan bahkan sosok manusia. Bai Shuize, Xiao Qing, Mu Zishuo dan yang lainnya dengan cepat melirik gulungan besar itu dan menemukan sosok di dunia itu. Lihat. Paman Bai tiba-tiba berbicara sambil menatap ke suatu tempat. Mu Zishuo dan Xiao Qing segera mengikuti pandangan Paman Bai dan melihat bahwa, tentu saja, di sudut dunia itu, di sebuah lembah, ada seorang pemuda berpakaian kulit binatang. Kakak senior. Mata Mu Zishuo berbinar. Tuan. Xiao Qing menatapnya dengan penuh semangat. 5 dewa gila di samping juga segera menyadarinya, dan mata mereka penuh dengan antisipasi. Pada saat ini, orang-orang dari semua tim dari 3.600 kabupaten dan 4 samudra di alun-alun mendongak, mencoba menemukan orang-orang mereka sendiri. Mereka segera menemukannya, dan semua orang memandang dengan penuh harap, berharap orang-orang mereka dapat menjadi salah satu dari 96 orang terakhir yang masih hidup. Di dunia bulan terang dan lukisan pemandangan. Long Wei hanya merasakan bahwa setelah dia menyentuh gulungan besar itu, pemandangan di depannya berubah dan dia muncul di sebuah lembah. Lembah? 2 pedang Beiming langsung muncul di tangan Long Wei. Ia melihat sekeliling dengan cermat dan waspada. Ia bahkan tidak menggunakan indera spiritualnya demi berjaga-jaga, karena begitu ia menggunakan indera spiritualnya, ia akan ketahuan oleh musuh bersamaan dengan ia menemukan musuhnya. Lagi pula, hampir separuh peserta konferensi takdir abadi sudah memiliki indera spiritual. Swoosh! Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di depan matanya, dan sebuah jimat giok hijau muncul di hadapannya.
Kalian berjumlah lebih dari 100.000 orang, dan masing-masing dari kalian memiliki token giok. Jika kalian tidak mau bertarung dan memilih untuk menyerah, buang saja token giok itu, dan aku akan melempar kalian keluar dari peta gunung dan sungai cahaya bulan. Suara Kaisar Xia Agung terngiang di benak lebih dari 100.000 orang. Long Wei segera mengulurkan tangan dan mengambil token itu. Setelah menerima token, Long Wei menatap lembah di depannya. Ia satu-satunya orang di lembah itu. Kakak senior Yu Wei, kakak senior Sloppy, dan aku sudah berpisah seperti ini. Benar? Kaisar Xia Agung tidak akan membiarkan kita bergabung dengan mudah. Menurut aturan, semakin banyak token yang kita dapatkan, semakin besar harapan kita untuk lulus ujian. Sekalipun aku tidak membunuh orang, orang-orang akan datang untuk membunuhku. Dalam ujian ini, kita harus membunuh. Setelah Long Wei mengambil keputusan, telinganya tiba-tiba bergerak. Ledakan, suara ombak terdengar samar-samar. Long Wei langsung melompat dengan suara mendesing, terbang langsung ke puncak gunung di sebelahnya, dan diam-diam menatap ombak di kejauhan. Ia melihat 8 pria dan wanita tersebar di hutan belantara di kejauhan, saling merapal mantra dan senjata ajaib. Sesaat, air dan api bertabrakan, dan langit serta bumi berubah warna. Mereka semua adalah para jenius terbaik dari seluruh dinasti Xia Agung, dan masing-masing dari mereka memiliki harga diri seorang jenius. Bagaimana mungkin mereka dengan mudah mengakui kekalahan? Namun, tak lama kemudian salah satu gadis berada dalam posisi lemah, dan 7 lainnya langsung berbalik menyerangnya. Gadis berbaju ungu itu menyapu area seluas 300 li di sekitarnya dengan indera spiritualnya, dan langsung mengirimkan pesan suara. Semuanya, jangan bunuh mereka. Sudah ada 103 Wanxiang Zhenren yang bersembunyi di kegelapan di sekitar kita. Jika kita bertarung, kita hanya akan diperhitungkan oleh orang lain. Apa? 103? 7 orang lainnya terkejut. Mereka tidak tahu seberapa luas dunia di peta lanskap cahaya bulan, dan mengira pertarungan itu hanya akan berlangsung sesaat dan tidak akan menarik banyak orang. Tetapi siapa sangka pertarungan itu akan menarik 103 orang. Meskipun mereka percaya diri, mereka juga tahu bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi adalah sosok yang kuat dan tidak boleh diremehkan. Berdengung. Berdengung. Setelah indera spiritual gadis berjubah ungu itu menyelidiki, beberapa Wanxiang Zhenren melepaskan indera spiritual mereka untuk menyelidiki. Beberapa dari mereka adalah makhluk abadi yang bereinkarnasi. Beberapa telah tinggal di alam Wanxiang terlalu lama dan jiwa mereka telah mencapai tingkat spiritual. Yang lainnya memiliki metode visualisasi tertinggi. Singkatnya, semua orang terkejut dengan penyelidikan ini. Anak laki-laki berkulit binatang itu Long Wei. Yang di gunung itu Long Wei yang membunuh makhluk abadi. Long Wei ada di gunung itu. Long Wei adalah salah satu orang yang bisa masuk 100 besar di konferensi takdir abadi ini. Mari kita bergabung untuk menyingkirkannya terlebih dahulu. Kesadaran spiritual itu bertabrakan dan memancarkan pikiran mereka satu persatu. Karena mereka berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi, mereka tentu akan pergi ke Gunung Tianbao untuk membeli sepotong intelijen. Sejak jiwa kedua Long Wei membunuh Dewa Awan Mengambang, ketenarannya meroket. Bahkan Gunung Tianbao percaya bahwa jiwa kedua hanyalah jiwa yang sempurna, tetapi ia mampu membunuh dewa tertinggi. Long Wei jauh lebih tinggi daripada Dewa Awan Mengambang dalam Tao dan metode rahasia. Wajar saja, Long Wei menjadi topik hangat. Mari kita bekerja sama untuk menyingkirkannya terlebih dahulu. Unggul. Wanxiang Zhenren ini terbang dengan cepat dan serentak menuju puncak bukit tempat Long Wei berada. Untuk sesaat, lebih dari 100 sosok itu bagaikan kilat atau angin kencang, dan mereka semua sangat cepat. Long Wei merasa ngeri. Orang-orang ini semua orang hebat dari seluruh negeri, tapi mereka sama sekali tidak punya sopan santun. Long Wei tak berdaya. Ia baru saja melihat adegan 8 orang itu berkelahi, dan mereka tidak mudah dihadapi. Ia percaya diri melawan 8 orang sekaligus. Tapi melawan lebih dari 100 orang? Itu sama saja dengan mencari kematian. Ayo pergi. Long Wei melambaikan tangannya, dan sebuah kapal harta karun muncul di depannya. Long Wei langsung melompat ke perahu. Suara mendesing. Perahu itu segera meninggalkan seberkas cahaya hitam di udara dan dengan cepat menghilang di kejauhan. Long Wei ini larinya kencang sekali. Dia membunuh Xiao Yanong dan seorang dewa yang tercerai-berai, dan konon dia sangat dihargai oleh Raja Yan. Dia memiliki banyak harta, dan dia melarikan diri dengan sangat cepat. Lebih dari 100 pria dan wanita di langit tak berdaya. Kecuali mereka benar-benar terjebak, akan sulit bagi mereka untuk mengejar dan membunuh lawan yang jelas-jelas lebih kuat dan ingin melarikan diri. Tak lama kemudian mereka saling memandang dengan hati-hati dan mulai menjaga jarak secara diam-diam. Tak seorang pun ingin terlibat dalam perkelahian besar-besaran dengan lebih dari 100 orang. Jika ada 7 atau 8 orang yang bertarung, mereka masih bisa lolos, tetapi jika ada lebih dari 100 orang yang bertarung, begitu mereka terjebak, mereka tidak akan bisa lolos. Berjalan. Ini merepotkan. Ada lebih dari 100.000 orang, dan mereka semua licik dan berhati-hati.
Sangat sulit untuk bertahan hidup dan menjadi salah satu dari 96 orang itu. Hanya memiliki kekuatan saja tidak cukup. Sekalipun kau yang terkuat, kau akan mati jika dikepung oleh ratusan formasi. Orang-orang ini pergi dengan cepat. Kapal harta karun itu melarikan diri ribuan mil dan menabrak gunung. Lalu Long Wei muncul. Untuk lulus ujian lukisan pemandangan cahaya bulan, kekuatan hanyalah salah satu aspeknya. Yang lebih diuji adalah karakter dan pikiran. Long Wei segera menyadari bahwa bagaimanapun juga, semua orang adalah Wan Xiang Zhenren, dan masing-masing dari mereka adalah jenius tingkat atas. Mereka telah mengembangkan kekuatan tempur tingkat, Wan Xiang Zhenren, secara ekstrim, dan setiap tingkat peningkatan menjadi semakin sulit. Kekuatan mereka secara umum setara dengan seorang Taois rata-rata dengan jiwa yang sempurna. Jika 100 orang membentuk formasi, mereka akan mampu menyaingi para dewa tertinggi. Hati-hati, waspada, dan kejam. Manfaatkan kesempatan dan bunuh dengan cepat. Jangan sampai terkepung. Long Wei mengangguk diam-diam. Tim dari 3.600 daerah dan 4 samudera di alun-alun semuanya mendongak, sangat gugup. Sebelumnya, mereka mengira murid-murid mereka sangat cakap, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka semua sangat cakap dan memiliki metode yang sangat mumpuni. Ada lebih dari 10.000 orang yang telah menguasai tingkat ke-12 diagram 9 langit merah terang sendirian. Bahkan lebih banyak lagi yang telah mencapai tingkat pertama iblis dingin api bumi, dan tak satu pun dari mereka mudah diganggu. Kenapa tiba-tiba aku merasa kalau kakak senior Long Wei, kakak senior Yu Wei, dan kakak pertama semuanya dalam bahaya? Mu Zishuo mengerjap. Ya. Master Chang Jia menggelengkan kepalanya. Dari apa yang kulihat, aku khawatir lebih dari separuh dari mereka adalah makhluk abadi yang bereinkarnasi. Bai Shuize dan Xiao Qing menatap tajam ke atas, mengawasi Long Wei. Kemanapun Long Wei berlari, mereka selalu mengawasinya. Suasana di aula utama istana Tianmang jauh lebih santai. Kaisar berjubah hitam duduk di sana, mengangkat cangkir anggurnya dan menyesapnya, sambil tersenyum. Konferensi takdir abadi ini akan berlangsung selama setahun di lukisan lanskap cahaya bulan. Baru saja dimulai, dan keseruannya masih akan datang. Makhluk-makhluk surgawi di bawah pun turut berbincang dan tertawa satu sama lain. Si kecil itu lumayan hebat. Dia membunuh satu orang dan membuat orang lain ketakutan sampai-sampai dia membuang surat itu. Siapa si kecil ini? Saya tidak mengenalnya. Tidak. Para dewa ini mengobrol dan tertawa, tetapi mereka sering mendapati beberapa Siamang Zishan, Chang Wujiu, Mu Zhenren, dan lainnya yang terkenal tidak menunjukkan kekuatan mereka, melainkan dikepung dan dipermalukan. Dan beberapa tokoh yang tidak dikenal dan belum pernah terdengar tiba-tiba muncul, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. 3 alam sedang bergejolak, dan para pahlawan berkumpul di sini. Kaisar berjubah hitam itu sangat puas. Saya khawatir akan ada banyak orang kuat yang belum pernah saya dengar sebelumnya, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tepat saat itu, tiba-tiba, sebuah suara jernih terdengar. Rekan Taois Siamang, kami datang ke sini tanpa diundang hari ini. Apakah Anda bersedia menerima kami? Wajah Kaisar berjubah hitam sedikit berubah, dan hampir 1000 makhluk surgawi di bawahnya pun menjadi tenang. 8 sosok muncul dalam kabut di luar, masing-masing dengan penampilan yang berbeda. Ada seorang pria tampan berjubah tahu hijau, seorang Buddha berjubah kuning, seorang pria tua menunggangi sapi tua, dan seorang pria kekar bermata emas berjubah naga. Aura ke-8 orang ini semuanya misterius dan tidak dapat diprediksi. Hampir 1000 orang abadi yang hadir diam-diam gemetar ketakutan, dan Kaisar Daxia bahkan berdiri dan berjalan turun dari tahta. Mengapa kalian, sesama Taois, berpikir untuk datang ke Xia Agungku? Kaisar Xia berjubah hitam berkata sambil tersenyum. Ayo, duduk. Ia melambaikan tangannya, dan total 8 kursi dan meja muncul di kedua sisi singgasananya. Bahkan ada buah-buahan peri dan anggur peri di atasnya, yang jauh lebih nikmat daripada anggur makhluk surgawi biasa. Kenapa kau datang ke dinasti Xia Agungmu? Apa kau tidak tahu, saudara Siamang? Pria berjubah hijau dengan pedang peri di punggungnya tertawa riang. 3 alam sekarang adalah arus bawah, dan mungkin akan terjadi kekacauan besar. Ini juga saatnya bagi para pahlawan untuk muncul. Dunia dinasti Xia Agungmu adalah salah satu yang paling makmur di 3000 dunia. Mungkin akan lahir sosok yang tak tertandingi di masa depan. Jadi aku, Lu Dongbin, datang ke sini tanpa malu-malu. Saudara Siamang, kuharap kau tidak keberatan. Suara mereka bergema di sekitar mereka. Tetapi para peri yang berada tidak jauh dari situ tidak dapat mendengar siapapun. Saudara Siamang, duniaku baru saja mengadakan konferensi takdir peri. Donghua pernah ke tempatku sebelumnya, dan sekarang dia menyeretku ke sini. Pria kekar bermata emas dan berjubah naga itu berkata tanpa daya. Dihau, tahu Lu Dongbin tidak tahu malu. Seharusnya kau menyeretnya, kata Kaisar Xia tanpa daya. Saya, seorang lelaki tua, di sini hanya untuk menonton kesenangan. Jangan khawatir, saya tidak akan merampok siapapun dari dunia Xia Agung Anda. Lelaki tua yang menunggangi sapi tua itu tersenyum.
Saya hanya menonton kesenangan saja. Datang cuma buat nongkrong. Satu persatu mereka berbicara. Kaisar Xia Agung benar-benar tak berdaya. Orang-orang di hadapannya ini semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal di tiga alam. Contohnya, Lu Dongbin, pemimpin 8 Dewa Gua Atas, adalah reinkarnasi Kaisar Donghua. Saat masih menjadi Kaisar Donghua, ia adalah murid dari seorang sakti. Setelah bereinkarnasi menjadi Lu Dongbin, ia adalah murid dari sakti lainnya. Di balik satu orang, ada 2 orang kuat. El Dongbin menggabungkan keunggulan kedua keluarga dan mengintegrasikannya ke dalam pedang Dao. Kekuatannya sangat mengerikan di tiga alam. Ia adalah seorang dewa pedang yang terkenal. Di antara para dewa sejati yang murni, ia berada di peringkat terdepan. Namun, Lu Dongbin berkulit tebal, memiliki temperamen yang aneh, suka tertawa dan memarahi, suka menggoda orang dan sering bepergian keliling dunia, dan meninggalkan warisannya di banyak dunia. Kekuatan agung. Bagaimana mungkin Anda, seorang Buddhis, ada di sini juga? Tatapan Kaisar Xia tertuju pada pria Buddhis berjubah kuning. Para penganut Tao masih menyimpan dendam terhadap umat Buddha. Pria Buddha itu tersenyum lebar, membuat orang-orang merasa damai. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya datang hanya untuk melihat-lihat." Kaisar Xia tidak berdaya. Bodhisattva Mahastama Prapta juga memiliki status yang sangat tinggi dalam agama Buddha. Ia telah lama mengikuti Sang Buddha dan juga merupakan dewa yang murni tingkat pertama. Selain itu, ia memiliki temperamen yang sangat baik dan selalu tersenyum. Oleh karena itu, menghadapi orang sebaik itu, Kaisar Xia tidak dapat mengusirnya. "Semuanya, silakan duduk. Kalian berdiri di sini." Kupikir keluarga Xia tidak tahu cara menjamu tamu. Kaisar Xia berkata tanpa basa-basi, "Tapi kalian semua tahu bahwa konferensi takdir abadi Xia Agungku bukan hanya urusanku, tetapi juga guruku. Karena itu, ketika memilih murid, guruku harus memilih terlebih dahulu. Jika Taois ingin memilih, tentu saja kita tidak akan memperebutkannya. Siamang, tenanglah, setelah kalian semua memilih, jika aku menyukai orang lain, aku juga bisa memilih. Apa itu tidak masalah?" Lu Dongbin sudah duduk lebih dulu, mengambil anggur peri dan mulai meminumnya. Matanya tiba-tiba melebar. "Wah, anggur yang enak, lumayan. Keluarga Siamang Mu memang layak menjadi keturunan keluarga kerajaan kuno, Xia. Anggurmu banyak sekali, bahkan lebih baik daripada yang di surga. Apa nama anggur ini?" Sambil berbicara, mata Lu Dongbin berputar-putar, dan ia telah mendarat di dunia luas yang dipenuhi bulan terang, pegunungan, dan lukisan air di luar, dengan saksama mengamati para pemuda dan pemudi. Para dewa yang murni lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke dunia bulan dan pegunungan, yang membuat Kaisar Xia tak berdaya. Ia berpikir, ini benar-benar saatnya tiga alam berada dalam kekacauan. Semua orang kuat harus mulai membuat pengaturan. Guru saya, Master Tao Chiming, juga memberikan beberapa nasihat kepada El Dongbin. El Dongbin dan saya memiliki persahabatan yang erat di kehidupan kami sebelumnya. Ia baik-baik saja. Begitu pula yang lainnya, kecuali Bodhisattva Mahastama Prapta. Kaisar Xia tahu betul bahwa orang-orang terkuat di tiga alam juga terbagi menjadi banyak faksi. Setidaknya di antara 8 dewa yang murni yang datang ke sini hari ini, orang-orang kuat di belakang mereka, hampir semuanya memiliki hubungan baik dengan gurunya, Chiming Daozu. Hanya Bodhisattva Mahastama Prapta yang beragama Buddha, dan hubungannya dengan Chiming Daozu tidak baik, tetapi juga tidak bermusuhan. Kita harus berhati-hati. Jika dia menyukai seseorang di konferensi takdir abadi, mungkin kekuatan besar ini akan menculik orang itu secara diam-diam, pikir Kaisar Xia dalam hati. Di dunia lukisan gunung dan air Mingyue, Long Wei berada di sebuah bukit rendah, dengan rimbunan pepohonan yang menutupi sosoknya. Sebelum membunuh Dewa Awan Terapung, aku tak berarti di mata orang-orang Gunung Tianbao dan hanya disebut-sebut begitu saja. Namun, setelah membunuh Dewa Awan Terapung, namaku menyebar ke seluruh ibu kota Daxia. Bahkan orang-orang Gunung Tianbao sangat memujiku dan percaya bahwa aku memiliki kekuatan untuk masuk 100 besar. Long Wei tak berdaya. Gunung Tianbao juga butuh ruang gerak. Sebenarnya, hanya ada 32 orang yang bisa dianggap memiliki kekuatan 100 teratas. Gunung Tianbao yakin 32 orang ini hampir pasti masuk 100 teratas, dan Long Wei adalah salah satunya. Dari sini dapat dilihat bahwa, dalam lukisan gunung dan air Mingyue, orang-orang seperti Siamang Zishan, Chang Wujiu, Long Wei, DLL, yang terdaftar dalam 32 orang, akan segera melancarkan serangan setelah mereka ditemukan. Para kultivator lain menganggap Long Wei dan kawan-kawan adalah yang paling menjanjikan, jadi jika mereka menyingkirkan Long Wei dan kawan-kawan, sesegera mungkin, mereka akan memiliki harapan untuk lulus ujian lukisan gunung dan air Mingyue. Berubahlah sedikit. Long Wei baru saja dikejar oleh lebih dari 100 orang, tapi untungnya dia berhasil lolos dengan cepat bersama kapal harta karun itu. Wow!
Jubah Long Wei dengan cepat berubah dari kulit binatang menjadi jubah hitam biasa. Anak laki-laki berjubah hitam itu pasti orang biasa. Pikir Long Wei, dia seharusnya tidak dikenali pada pandangan pertama. Berjalan. Setelah berubah dari seorang anak laki-laki berkulit binatang menjadi anak laki-laki berpakaian hitam, Long Wei diam-diam berjalan di dunia lukisan pemandangan cahaya bulan. Dari waktu ke waktu, ia melepaskan indera spiritualnya untuk menjelajahi 10 mil di sekitarnya. Ruang lingkup penyelidikannya kecil, jadi Long Wei dapat bergegas datang dalam sekejap, dan ruang lingkup penyelidikan yang kecil tidak akan membuat banyak orang khawatir. Wah! 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 Long Wei menggunakan indera spiritualnya untuk mencari lagi dan lagi. Ketika ia mencari untuk ke-18 kalinya, ia langsung menemukan seorang gadis berjubah putih. Gadis berjubah putih itu juga menyadari sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Swoosh! Long Wei bagaikan seekor burung rok, bersiul bagai kilat, menukik turun dari atas gunung. Dan dalam sekejap ia mencapai gadis berjubah putih itu. Mencari kematian. Wajah gadis berjubah putih itu berubah dingin, dan dua tongkat pendek yang menyala dengan listrik muncul di tangannya. Saat pertama Long Wei datang untuk membunuh, pikirannya bergerak, dan tiba-tiba sebuah teratai air dan api raksasa muncul. Setelah ia memahami, alam pedang teratai, kedua mantra alam pedang teratai dan teratai air dan api saling bersentuhan. Terutama setelah Long Wei dengan cermat memahami dan menyempurnakannya di ibu kota Daxia tahun ini, mantra teratai air dan api menjadi semakin sempurna. Terlebih lagi, setelah setahun pemeliharaan, Earth Fire Cold Evil milik Long Wei telah ditingkatkan ke level pertama. Dengan dasar api bumi dingin jahat tingkat pertama. Dan, pola Dewa Matahari Tain, dari tubuh dewa untuk menarik air dan api antara langit dan bumi sebagai bantuan. Dipadukan dengan jalan pedang, jalan hujan, jalan api, jalan angin kencang, jalan ruang angkasa, teratai air dan api yang akhirnya terbentuk juga luar biasa kuat. Hah! Gadis berjubah putih itu sangat terkejut. Teratai air dan api raksasa ini, yang tingginya 1000 kaki, telah menyelimuti dirinya. Sihir? Gadis berjubah putih itu tersenyum dingin, dan tiba-tiba tubuhnya membesar, berubah menjadi raksasa setinggi 12 kaki. Gadis berjubah putih raksasa itu juga menggunakan kekuatan magis, 3 kepala dan 6 lengannya. Sesaat, ia memegang 6 tongkat pendek di tangannya, yang semuanya menyambar petir. Ia bersiul dan menghantamkan tongkat-tongkat pendek di tangannya tepat ke lapisan daun teratai air dan api yang mengikatnya. Bang! Bang! Rasanya seperti dua gunung bertabrakan. 6 tongkat pendek, yang membawa kekuatan guntur dan kilat serta kekuatan latihan tubuh ilahi dan iblis gadis berjubah putih, menghancurkan lapisan demi lapisan daun teratai hingga berkeping-keping. Tetapi daun teratai air dan api terus tumbuh. Apa? Gadis berjubah putih itu terkejut. Menurut tebakannya, ia seharusnya bisa mematahkan mantra itu dengan mudah, tetapi sekarang mantra itu hancur dengan sangat lambat. Mantra lawan mampu mempertahankan pertumbuhannya yang begitu berkelanjutan. Sobat, gadis berjubah putih ini mungkin lebih kuat dari Tao Sueyu. Long Wei juga terkejut. Untungnya, Earth Fire Cold Evilku telah mencapai level pertama, dan mantra ini semakin sempurna. Jika itu setahun yang lalu, aku khawatir dia pasti sudah mematahkannya. Tapi karena kau tidak bisa mematahkan Water Fire Lotusku, maka kau ditakdirkan untuk kalah. Wow! Seketika, lebih dari 700 pedang terbang muncul di sekitar Long Wei. Dengan pedang terbang Hanming sebagai intinya, semuanya adalah pedang terbang tingkat bumi. Maju! Long Wei menunjuk dari kejauhan, dan tiba-tiba pedang terbang emas di dadanya bersiul dan melesat, langsung menyerang gadis berjubah putih itu. Niat pedang mengerikan yang terkandung dalam pedang terbang emas itu bahkan langsung menyerbu pikiran lawan. Itulah niat pedang mengerikan yang hanya dimiliki oleh pedang abadi. Kau Long Wei! Dewa Bei Ming, seru gadis berjubah putih itu. Sihir teratai memang cukup umum, tetapi melihat lebih dari 700 pedang terbang, anehnya ia tidak bisa mengenali Long Wei. Sial! Menghadapi serangan pedang formasi pedang 1000 kecil Long Wei, 6 tongkat pendek gadis berjubah putih itu bahkan tak mampu melawan. Bang formasi pedang 1000 kecil Long Wei jauh lebih kuat daripada teratai air dan api. Teratai air dan api utamanya digunakan untuk mengikat dan mencekik, tetapi formasi pedang 1000 kecil adalah metode serangan murni. Hampir 90% jiwa Long Wei digunakan untuk mempertahankan formasi pedang 1000 kecil. Gadis berjubah putih itu langsung terguncang dan terlempar ke belakang. 2 tongkat pendek di tangannya terlepas, dan ia sendiri tertahan oleh daun teratai api di belakangnya. Wah, kekuatan mencekik dari daun teratai air dan api terus-menerus dikerahkan pada gadis berjubah putih. Sialan! Gadis berbaju putih itu menggertakkan giginya dan menatap tajam Long Wei. Long Wei, kau kejam sekali. Dia langsung membuang token itu. Berdengung. Suatu kekuatan tak kasat mata langsung menyelimuti gadis berjubah putih itu, lalu dia terdorong menjauh dari udara. Sungguh menakjubkan. Long Wei melambaikan tangannya dan menyimpan jimatnya. Dia begitu kuat hanya karena kebetulan.
Untungnya, aku menahannya dengan teratai air dan api. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkanku, dia pasti bisa melarikan diri. Informasi dari Gunung Tianbao mencatatnya dengan sangat jelas. Tubuh asli Long Wei unggul dalam pertarungan jarak dekat, diikuti oleh pedang terbang dan formasi pedang. Pedang terbang dan formasi pedang jauh lebih lemah daripada pertarungan jarak dekat Long Wei. Gadis berjubah putih itu menyadari bahwa Long Wei bisa sepenuhnya menekannya hanya dengan formasi pedang. Ia mungkin akan terbunuh dalam 10 ronde. Jika Long Wei bertarung jarak dekat, mungkin ia bisa membunuhnya dalam 1 atau 2 gerakan. Selain itu, ia terkekang oleh teratai air dan api dan tidak bisa melarikan diri. Ia hanya bisa langsung mengakui kekalahan, setidaknya ia bisa menyelamatkan nyawanya. Long Wei bergerak maju dengan hati-hati. Selalu sangat berhati-hati, takut dikepung. Wajar bagi Gunung Tianbao untuk mengakui bahwa kekuatannya berada di 100 besar. Lagi pula, tubuh asli Long Wei mengandalkan kekuatan supernaturalnya untuk bertarung dalam jarak dekat, dan pernah menyelamatkan nyawanya di bawah jarum abadi tulang putih. Hal ini membuat Tian Baoshan percaya bahwa pertarungan jarak dekat tubuh asli Long Wei sangat mengerikan. 1 lawan 1. Dalam lukisan bulan terang, gunung dan sungai, Long Wei memang yang terbaik. Lawan biasa dapat ditekan oleh formasi pedang Xiao Qian dan teratai air dan api. Untuk menghadapi lawan yang kuat, Anda harus menggunakan air, api, teratai, dan pertarungan jarak dekat secara bersamaan. Tentu saja premisnya adalah 1 lawan 1. Mereka yang cukup terkenal perlahan mulai menunjukkan kekuatannya. Kaisar Xia menyaksikan sambil minum bersama 8 dewa yang murni di sampingnya. Sebelumnya, Xia Mangzishan, Chang Wujiu, dan yang lainnya menderita kekalahan beruntun. Tetapi mereka segera menyembunyikan jejak dan berhati-hati, sehingga mereka membunuh lawan satu demi satu atau membuat mereka menyerah secara sukarela. Jumlah token yang mereka peroleh juga meningkat secara bertahap, tetapi karena masih dalam tahap awal, mereka biasanya hanya mendapatkan 1 atau 2 token setelah membunuh 1 orang. Gadis kotor itu sungguh kuat. Mata Kaisar Xia berbinar. Kaisar Xia tiba-tiba melihat El Dongbin berdiri di sampingnya. Di 3 alam, El Dongbin juga seorang guru besar dan menduduki peringkat teratas di antara para dewa yang murni. Penglihatannya tajam secara alami, sehingga Kaisar Xia tak kuasa menahan senyum dan berkata, El Dongbin, lihat, siapa di antara anak-anak muda ini yang paling beruntung? Siapa yang paling beruntung? El Dongbin setengah berbaring dan minum, melirik lukisan pegunungan dan sungai di bawah sinar bulan yang terang, menggelengkan kepala dan berkata, bagaimana kita bisa tahu? Lagi pula, keberuntungan selalu sulit diraih. Bahkan orang yang sangat beruntung pun masih bisa terbunuh. Kaisar Xia tidak berdaya. Tentu saja dia tahu bahwa bahkan mereka yang sangat beruntung pun bisa terbunuh. Keberuntungan besar hanya berarti lebih banyak keberuntungan. Seringkali seperti pertolongan Tuhan. Tapi dia masih bisa dibunuh oleh orang lain. Orang yang membunuhnya bisa menghilangkan keberuntungannya atau bahkan menurunkan keberuntungannya sendiri. Misalnya, seseorang adalah anak tunggal dari orang yang berkuasa. Membunuh orang ini akan menimbulkan kebencian di kalangan penguasa dan mereka bahkan mungkin mengambil tindakan secara pribadi. Jadi tentu saja keberuntungan Anda akan sangat berkurang. Misalnya, seseorang mungkin mempunyai petualangan hebat, harta karun melimpah, dan keberuntungan besar. Kalau dia dibunuh orang, harta karunnya akan diperoleh orang yang membunuhnya, dan orang yang membunuhnya justru akan memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Jadi, keberuntungan tidak dapat dilihat atau disentuh, dan perlu disimpulkan dari semua aspek, yang membutuhkan penglihatan yang baik. Jelas, Lu Dongbin memiliki penglihatan yang sangat baik. Dasar pemabuk, kau tak mau bicara apa-apa meskipun aku memintamu. Kaisar Xia berkata tanpa daya, tentu saja aku tahu orang yang sangat beruntung juga bisa dibunuh, tapi orang yang sangat beruntung bagaimanapun juga, punya peluang lebih tinggi untuk menjadi yang terkuat di 3 alam. Aku bilang, bagaimana kalau kau memilih? Lu Dongbin meliriknya dan berkata, pilih sendiri. Sudah kubilang, aku akan membiarkan leluhur Tao Mu dan kau memilih dulu, lalu aku yang memilih sisanya. Kaisar Xia tak berdaya. Apa yang bisa ia lakukan menghadapi orang yang begitu tak tahu malu? Dalam lukisan bulan yang cerah, pegunungan, dan air, 5 hari telah berlalu. Long Wei sedang beristirahat di sebuah gua. Ada kolam dingin di dalam gua. Long Wei mencuci mukanya dan merasa segar. Dalam 5 hari, aku telah mendapatkan lebih dari 50 jimat. Long Wei berpikir dalam hati. Tapi pada awalnya, ada banyak Wanxiang Zhenren di seluruh peta lanskap Mingyue, dan aku sering bertemu mereka. Seiring berjalannya waktu, jumlah mereka semakin sedikit, dan semakin sulit untuk bertemu mereka. Terlebih lagi, mereka yang bertahan sampai akhir menjadi semakin kuat dan semakin sulit dihadapi. Tapi ada juga manfaatnya. Mereka yang selamat sampai akhir mungkin punya banyak jimat Tao. Ekspresi Long Wei tiba-tiba berubah. Ledakan, getaran samar datang dari jauh. Apakah ada perkelahian? Dan suaranya sepertinya cukup keras. Long Wei segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari gua.
mendekat dengan hati-hati. Lukisan bulan terang, gunung-gunung dan sungai-sungai diselimuti cahaya bulan yang kabur sepanjang tahun. Long Wei berjalan melewati pegunungan dan hutan, lalu tiba di puncak gunung dengan tenang. Ia bersembunyi di rerumputan dan memandang ke kejauhan. Di lembah di kejauhan, terdapat sebuah danau yang tampak seperti cermin. Sebuah pertempuran sedang berlangsung di tepi danau. 3 orang sedang mengepung seorang wanita. Di antara ketiga orang itu, ada seorang pria berjubah hitam berambut panjang, melayang di udara. Di depannya ada seekor naga hitam raksasa. Naga hitam ini tampak nyata, dengan aura yang kuat, dan sedang menyerang wanita itu dengan ganas. Ada sosok lain, seorang perempuan berambut perak. Sesekali ia membuka mulutnya, dan tiba-tiba angin jahat yang mengerikan keluar, seolah-olah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menyapu selapis tanah. Angin jahat bercahaya hijau itu pun menyerang perempuan itu dengan ganas. Orang terakhir adalah seorang pemuda berjubah perak, berdiri dengan dingin dan angkuh, menunjuk ke kehampaan yang jauh. Di dalam kehampaan itu terdapat sebilah pedang raksasa setinggi 100 kaki, yang jatuh berulang kali, dan ujung pedang itu menusuk ke arah wanita itu. 3 orang terkepung. Seorang gadis muda yang memukau berpakaian hitam, dikelilingi oleh 2 Phoenix Es dan Phoenix Api raksasa. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi jelas sangat sulit dikepung oleh 3 orang, dan ia tidak dapat melarikan diri di bawah pengepungan naga hitam itu. Kakak senior Yu Wei. Long Wei melotot. Yang dikepung tak lain adalah kakak senior Yu Wei. Mata pria berjubah hitam berambut panjang itu memerah, dan naga hitam itu benar-benar mulai berubah. Berhenti! Teriak Long Wei dengan marah, dan teriakannya keras. Suara mendesing. Long Wei segera menggunakan teknik melarikan diri sayap angin dan terbang sambil meraung seperti burung rok. Yu Wei merasa benar-benar putus asa. Ketiga orang di depannya sangat kuat, terutama naga hitam raksasa itu. Naga hitam itu berubah dari formasi senjata sihir. Ukurannya sangat besar, dan tubuh naga hitam yang melingkar itu sepenuhnya mengelilinginya. Teknik rahasia Wind Evil milik wanita berambut perak itu juga sangat mengerikan. Ketika embusan angin jahat datang, bahkan jika seseorang ingin melarikan diri, itu seperti berlari melawan angin, dan kecepatannya sangat lambat. Baru hari ke-6, dan aku sudah putus asa. Yu Wei menggertakkan giginya. Ang Phoenix Es raksasa yang dibentuk oleh 36 jarum ajaib Luote, tubuhnya tampak terbuat dari lapisan es hitam, sangat keras, menangkis serangan Feng Xia, Jia Olong, dan Tianjian berulang kali. Itu adalah teknik pertahanan rahasia Yu Wei. 36 jarum ajaib Luote lainnya membentuk Phoenix Api, dengan api yang berkobar dan ganas. Setiap serangan Phoenix Api dapat menghancurkan iblis angin, atau menangkis naga, atau pedang surgawi. Namun, bagaimanapun juga, Phoenix Api hanya dapat menangkis 1 jarum pada satu waktu. Saudaraku, saudariku, wanita ini sangat kuat. Dia pasti punya banyak token, mungkin lebih dari 100. Aku akan menekannya, dan kalian berdua akan membunuhnya sekaligus. Pria berjubah hitam dan berambut panjang itu menyampaikan pesan itu. Mereka berasal dari sekte yang sama, dan dia, yang tampak paling tua, sebenarnya adalah adik laki-lakinya. Bagus. Adik kecil, terserah padamu. Wanita berambut perak dan anak laki-laki berjubah perak itu menjawab. Pria berjubah hitam berambut panjang itu menggertakkan giginya, matanya agak merah, dan energi spiritualnya menyembur keluar dengan liar. Naga hitam raksasa itu meraung dan terbelah menjadi 2 kepala raksasa. Momentum naga hitam berkepala 2 itu tiba-tiba meningkat, dan ia menerkam langsung ke arah Phoenix Es. Selama Phoenix Es itu hancur, Yu Wei tidak akan memiliki dukungan, dan semuanya akan berakhir. Sialan. Yu Wei menggertakkan giginya, memperlihatkan ekspresi gila. Tepat saat itu, berhenti. Teriakan marah disertai suntikan Yuan Li meledak dalam sekejap. Wanita berambut perak, anak laki-laki berjubah perak, dan laki-laki berambut panjang berjubah hitam semuanya menoleh dan melihat anak laki-laki berjubah hitam yang sedang meraung ke arah mereka seperti burung gagak raksasa. Yu Wei pun menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam terbang cepat dari kejauhan. Melihat wajah orang yang datang, hati Yu Wei tiba-tiba bergetar. Long Wei. Yu Wei tidak percaya. Saat aku dalam kesulitan, adikku yang masih muda datang secara kebetulan. Apakah ini takdir? Hati Yu Wei sedikit bingung saat ini. Sebenarnya, dulu ketika Long Wei pertama kali masuk Akademi Hitam Putih, Yu Wei telah memeriksa informasi Long Wei dan mengetahui masa lalunya. Dia juga memiliki masa lalu yang tragis, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Oleh karena itu, Yu Wei memiliki kesan yang baik tentang Long Wei sejak awal. Ketika Long Wei melakukan debut yang memukau di aula diskusi dan tampak bersemangat serta energik, ia menyadari semuanya. Kemudian, ia bertindak sendiri, mengalahkan Long Wei, dan bahkan sedikit menggodanya. Mengingat sifatnya yang dingin terhadap orang lain, bagaimana mungkin dia bisa dengan santai menggoda teman magangnya yang lebih muda? Dia terus menatap Long Wei dalam diam. Namun, Long Wei dan Julian akhirnya bersama,
yang membuat Yue merasakan emosi yang campur aduk. Namun, ia hanya bisa diam-diam mendoakan mereka dan mengubur semuanya dalam-dalam. Kemudian, ia mengetahui bahwa Long Wei telah mengalahkan Tao Sueyu, dan ia punya alasan untuk pergi menemui Long Wei bersama Mu Zishuo dan Chang Jiang Zhenren. Dan mereka juga berencana untuk tinggal di Danau Ular Bersayap selama 2 atau 3 tahun ke depan. Namun, siapa sangka Xiao Yanong tiba-tiba mengundang mereka ke rumah abadi Wujiang. Perjalanan ke istana abadi Wujiang. Julian akhirnya berpisah dengan Long Wei. Julian memilih untuk pergi. Sebenarnya, saat itu, Yue terdorong untuk berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Tapi identitas apa yang dimilikinya hingga ia mengatakan ini? Ia bukan rekan Tao Long Wei. Lagi pula, menghadapi bencana yang akan datang, kekuatannya sama sekali tidak dapat membantu Long Wei. Yang bisa ia lakukan hanyalah memeras otak untuk membantu Long Wei memikirkan strategi menghadapinya. Ia berpisah dari Long Wei dan melihat Long Wei mengurus urusannya sendiri. Ia hanya bisa menahan semuanya dalam hati dan diam-diam mendoakan yang terbaik untuk Long Wei. Siapa yang mau? Long Wei bahkan lebih mempesona dari yang ia duga. Jiwa keduanya membunuh Dewa Awan Mengambang, membuat klan Xiao yang tak berdaya melawannya. Dan Long Wei juga berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi. Hal ini membuat Yue senang. Tapi, setelah memasuki dunia Mingyue Shanshu itu, mereka semua bubar. Dunia Mingyue Shanshu itu sangat luas, dihuni lebih dari 100.000 orang. Baru hari ke-6, Long Wei kebetulan datang ketika aku sedang putus asa. Apakah ini takdir? Apakah ini pengaturan takdir? Yue terkejut dan bingung. Long Wei yang meraung dari kejauhan, sama kuatnya dengan seekor naga. Hal ini membuat pemuda berjubah perak, wanita berambut perak, dan pria berambut panjang berjubah hitam sangat marah. "Adik perempuan, hentikan dia," kata pemuda berjubah perak itu melalui transmisi suara. "Bagus." Wanita berambut perak itu langsung menatap Long Wei di kejauhan, lalu tiba-tiba membuka mulutnya, hua-hua langit dan bumi diselimuti angin yang memancarkan cahaya hijau. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ini sebenarnya adalah angin yang terdiri dari jarum hijau, yang tak terhitung jumlahnya, yang lebih tajam dan lebih kuat daripada angin biasa. Hua-hua-hua, teratai air dan api yang indah mekar. Teratai air dan api yang besar itu sangat kuat, dan lapisan-lapisan daun teratainya langsung menghalangi angin jahat. Lagi pula, Long Wei adalah api tanah dan kejahatan dingin kelas 1 sebagai fondasinya, yang menarik air dan api antara langit dan bumi dan akhirnya memadatkannya dengan teknik rahasianya sendiri. Dalam hal teknik rahasia, Long Wei sedikit lebih baik daripada pihak lain. Lagi pula, ini adalah ciptaannya sendiri. Selain itu, ada 2 jenis kejahatan bumi, kejahatan api dan kejahatan dingin, sedangkan wanita hanya memiliki 1 jenis kejahatan angin. Meskipun kekuatan angin jahat ini mengerikan, namun ia dihalangi oleh teratai air dan api. Keluar. Long Wei, yang sedang meraung, tiba-tiba membesar dan menjadi raksasa berpakaian hitam setinggi 180 sang. Petir dan listrik mengalir di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, area di antara alis Long Wei terbelah dan sebuah mata vertikal muncul. Kekuatan supranatural mata petir dan petir. Bang! Kilatan petir melesat dari mata ketiga Long Wei. Mata vertikal di antara kedua alisnya, dengan kecepatan yang mencengangkan, dan menyambar langsung payung bundar di tangan wanita berambut perak di kejauhan. Kolaborasi antara Vajra 5 petir dan mata dewa petir juga membuat kekuatan petir jauh melampaui kekuatan magis biasa, menyebabkan wanita berambut perak itu tersambar petir dan terpental mundur, menyemburkan darah. Di saat yang sama, kekuatan magis, mata dewa petir, ini juga mengandung dampak pikiran ilahi. "Ah!" teriak wanita berambut perak itu. "Lindungi kakak perempuan." Pria berambut hitam berjubah panjang dan pemuda berjubah perak terkejut. Mereka mengira angin jahat itu cukup untuk menunda langkah pemuda itu sementara. Tetapi siapa sangka bahwa ia tidak hanya dengan mudah dihalangi oleh pihak lain, tetapi ia juga terluka oleh sambaran petir dari pihak lain. "Pergi." Pemuda berjubah perak itu tidak peduli dengan Yue. Pemuda berjubah hitam, dikelilingi teratai air dan api, yang menyerbu ke arahnya, begitu kuat. Berdengung. Saat pikiran pemuda berjubah perak itu bergerak, ia melihat pedang langit, yang panjangnya 100 kaki, dengan rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atasnya, dan kekuatan terus berkumpul di ujung pedang. Ia melihat pedang langit raksasa ini secepat kilat, menusuk langsung ke arah Long Wei. "Hentikan aku." Long Wei begitu kuat sehingga dia tidak menghindar sama sekali. Mata vertikal di antara alisnya melepaskan 2 sambaran petir berturut-turut. Jepret! Jepret! Sebuah sambaran petir menyambar pemuda berjubah perak, dan sambaran petir lainnya menyambar lelaki berjubah hitam dan berambut panjang. Petir ini tidak mudah disambar. Keduanya mengetahuinya, jadi mereka masing-masing menggunakan cara mereka sendiri untuk melawannya. Sebuah rantai muncul di sekitar anak laki-laki berjubah perak. Kerak! Petir itu terblokir oleh rantai itu, dan rantai itu terlempar ke udara,
Tetapi kesadaran ilahi yang terkandung dalam petir itu juga terpancar ke dalam tubuh anak laki-laki berjubah perak, menyebabkan wajah anak laki-laki berjubah perak itu berubah, tetapi ia juga menangkisnya. Pria berjubah hitam dan berambut panjang itu dilindungi oleh naga hitam, dan naga hitam itu menangkis petir tersebut. Namun, serangan jiwa juga memasuki tubuhnya secara tak kasat mata. Tubuhnya bergetar, dan naga hitam itu tampak seperti ilusi untuk sementara waktu, tetapi segera menjadi padat kembali. Hati-hati, kekuatan sihirnya mengandung serangan spiritual. Wanita berambut perak yang terlempar ke udara dan jatuh ke tanah berkata dengan cemas. Alasan utamanya adalah kedua belah pihak bertarung terlalu cepat. Begitu Long Wei tiba, ia langsung menyambar 3 sambaran petir secara beruntun, membuat ketiga orang yang tersambar menjadi ketakutan. Satu pikiran menjadi seorang prajurit. Tepat setelah Long Wei menunjukkan kekuatan magisnya, ia juga menunjukkan teknik rahasia pikiran dewa yang sesungguhnya, yaitu metode satu pikiran menjadi prajurit yang diperoleh dari rumah abadi Wujiang. Teknik ini lebih kuat daripada teknik penghancur dewa dari Akademi Hitam Putih. Meskipun Long Wei juga mempraktikkan teknik rahasia pikiran dewa lainnya, yang terpenting adalah teknik ini. Wus, wus, wus. Roh di lautan kesadaran Long Wei duduk bersila, dengan segel militer yang tergantung di tangannya. Ketika roh itu terinspirasi oleh segel militer, ia segera berubah menjadi pedang, pisau, dan tombak yang tak terlihat dan tak berwarna, bersiul dan menyerang anak laki-laki berjubah perak, pria berambut panjang berjubah hitam, dan wanita berambut perak. Betapa cepatnya serangan pikiran ilahi. Pedang yang dibentuk oleh kesadaran ilahi sangat tajam dan langsung menembus jiwa lawan. Pedang yang dibentuk oleh kesadaran ilahi sangat kuat, dan menebas jiwa lawan dengan kekuatan besar. Tombak yang dibentuk oleh kesadaran ilahi, menggabungkan keunggulan dari dua hal di atas. Tombak itu ganas dan terfokus pada satu titik, menusuk lawan dengan ganas. Senjata dewa yang tak terlihat dan tak berwarna, pedang tajam, pedang lebar dan tombak, menyerang ketiga orang itu dengan panik. Swiss, wus, dor. Jiwa ketiga orang itu langsung diserang secara kalut oleh kekuatan suci rahasia Long Wei. Jiwa Long Wei setara dengan banyak makhluk abadi di bumi. Satu pikiran menjadi prajurit bahkan lebih kuat daripada teknik menghancurkan dewa. Saking kuatnya, pria berambut panjang berjubah hitam dan wanita berambut perak merasakan jiwa mereka bergemuruh dan jatuh pingsan. Hanya pemuda berjubah perak yang sedikit pusing, tetapi langsung terbangun. Tidak bagus. Anak laki-laki berjubah perak itu terkejut. Aku langsung pusing. Bagaimana mungkin adik-adikku bisa menahannya? Namun saat ini dia tidak peduli dengan saudara-saudari juniornya, karena Long Wei sudah bergegas ke arahnya. Siapa orang ini? Dia begitu kuat, tapi dia bisa mengalahkanku hanya dengan kekuatan spiritualnya? Hati pemuda berjubah perak itu menegang, tak berani mengendur. Long Wei baru saja merapal mantra teratai, tetapi lawannya masih belum mengenalinya. Kau memang ahli dalam teknik rahasia pikiran, tapi aku rasa kau juga tidak ahli dalam bertarung. Cahaya ganas berkilat di mata anak laki-laki berjubah perak itu, mati. Bang! Kekuatan pedang surgawi sepanjang 100 kaki berkumpul. Untuk sesaat, secercah cahaya keemasan yang terbentuk dari perpaduan hitam dan putih terlihat di ujung pedang. Pemuda berjubah perak itu telah berusaha sekuat tenaga. Jiwa yang kuat mungkin bawaan, tetapi pemuda berpakaian hitam yang terbang ke arahnya mungkin memiliki jiwa yang kuat, tetapi persepsinya mungkin tidak tinggi. Mati. Long Wei menyerbu tanpa ampun. Teratai air dan api yang bermekaran di sekitarnya menahan pedang surgawi lapis demi lapis. Pedang surgawi menembus penghalang daun teratai satu demi satu. Cahaya dingin melintas di mata Long Wei. Kekuatan magis tangan pemetik bintang. Sial. Pedang Beiming di tangan Long Wei langsung berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan. Dengan suara dentuman keras, pedang itu menebas pedang surgawi raksasa itu dan melemparkannya ke belakang. Setelah Long Wei menebas pedang surgawi itu dengan tangan kirinya, ia menggunakan teknik melarikan diri sayap angin untuk tiba di depan pemuda berjubah perak itu. Pemuda berjubah perak itu terkejut. Ia tak percaya senjata terkuatnya ditebas oleh pedang. Ia adalah seorang jenius kelas atas di sekte tersebut. Ia tak lagi punya nyali untuk melawan Long Wei. Puluhan jimat tahu langsung muncul di tangannya dan ia membuangnya. Dia akan menyerahkan token itu dan melarikan diri. Perlu dicatat bahwa lanskap cahaya bulan adalah senjata ajaib yang murni, dan secara alami memiliki roh senjata ajaib tersebut. Berapapun banyaknya jimat yang dimiliki Long Wei dan teman-temannya, semuanya tidak dapat disembunyikan dari roh senjata ajaib tersebut. Semua jimat harus dibuang sebelum dapat dipindahkan. Memanggil. Namun, cahaya pedang Long Wei sudah datang ke arahnya. Blokir. Pemuda berjubah perak itu menggunakan api tanah dan rantai secara bersamaan, berusaha sekuat tenaga untuk menunda sejenak. Dor! Cahaya pedang Long Wei bagaikan dewa atau iblis kuno, memiliki kekuatan yang mengerikan. Cahaya itu langsung menghancurkan api di tanah dan membuat rantai-rantai beterbangan. Tubuh bocah berjubah perak itu hancur berkeping-keping, darah, daging,
dan tulang beterbangan di mana-mana. Ia hancur berkeping-keping di udara oleh energi pedang yang mengerikan itu. Terlalu cepat. Meskipun bocah berjubah perak itu telah membuang jimat itu, bahkan jika dibuang, jimat itu hanya akan tergeser dalam waktu singkat. Dalam pertarungan hidup dan mati jarak dekat yang sesungguhnya, waktu singkat ini sudah cukup bagi Long Wei untuk menyerang 10 kali dengan pedangnya. Long Wei juga membenci ketiga orang ini karena ingin berurusan dengan kakak perempuannya, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Lagi pula, bocah berjubah perak itu memang sangat kuat. Jika dia tidak menggunakan tangan pemetik bintang, Long Wei paling-paling hanya akan memiliki sedikit keuntungan, tetapi dia tidak bisa mengalahkan lawan sama sekali. Dia harus menggunakan tangan pemetik bintang untuk mengalahkan lawan dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Ledakan. Phoenix Es dan Phoenix Api yang besar membombardir dua orang yang sedang koma singkat. Meskipun komanya sangat singkat, Yu Wei memang jagoan sejati. Ia langsung memanfaatkan kesempatan itu dan langsung mengubah pertahanan menjadi serangan. Phoenix Es dan Phoenix Api menyerang pria berambut panjang berjubah hitam dan wanita berambut perak itu, membunuh keduanya seketika. Yu Wei kemudian menoleh untuk melihat pemuda berpakaian hitam setinggi 18 kaki itu, yang dikelilingi oleh kilat dan memiliki mata vertikal di antara kedua alisnya. Ia merasa gembira dan gembira. Kakak senior. Mata vertikal Long Wei di antara alisnya langsung tertutup, dan kilat di tubuhnya menghilang, kembali ke ukuran manusia normal. Adik laki-laki, Yu Wei juga berbicara, matanya berbinar. Aula utama istana Tianmang. Ketiganya adalah murid sekte Tianchanku. Gadis berpakaian hitam itu tak sanggup bertahan lagi dan akan dibunuh oleh pedang sekte Tianchanku lagi. Seorang leluhur tua Tianxian yang sangat kurus tertawa puas. Biasanya, para leluhur tua Tianxian memiliki keagungan tertentu di hadapan murid-murid mereka. Tetapi ketika mereka bertemu dengan leluhur tua Tianxian lainnya, sifat asli mereka terungkap dan mereka berbicara dengan bebas. Bangga ketika seharusnya bangga dan mengejek ketika seharusnya mengejek. Gadis berbaju hitam itu juga sangat kuat. Lihat dua mantranya, satu Ice Phoenix dan yang lainnya Fire Phoenix. Menurutku, dia benar-benar menguasai dua cara yang lengkap. Pria gemuk dengan payudara terbuka di sampingnya berkata sambil tersenyum. Ya, dia telah menguasai dua jalan yang sempurna. Berkat itu, ketiga murid sekte saya mampu bertahan beberapa saat ketika mereka mengepungnya. Kata Patriark Tianxian yang kurus itu dengan percaya diri. Tahukah kau dari suku atau sekte manakah gadis berpakaian hitam ini berasal? Tanya lelaki gemuk abadi yang payudaranya terekspos. Entahlah. Patriark Surgawi abadi yang kurus itu menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu sekte kecil mana itu? Kalau suku atau sekte besar, tentu saja banyak murid yang pergi ke sana. Biasanya 2 atau 3 atau 5 orang yang pergi bersama-sama. Mata si gemuk abadi berbinar ada pembantu. Pupil mata Dewa Langit yang kurus itu pun mengecil. Ia juga melihat bahwa dalam lukisan raksasa bulan purnama, pegunungan, dan sungai di luar sana, ketika ketiga muridnya sedang mengepung gadis berpakaian hitam itu, seorang pemuda berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Pemuda berpakaian hitam itu sangat ganas, dan mengalahkan ketiga orang itu dalam sekejap dengan cara yang menghancurkan, menyebabkan ketiga orang itu akhirnya mati. HMPH. Leluhur surgawi kurus itu tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening dan meletakkan cangkir anggurnya di atas meja. Tampak sangat marah. Hahaha, apakah kau pikir gadis berbaju hitam itu akan mati? Peri gemuk itu pun tertawa. Bagi para makhluk surgawi ini, mereka tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati para jenius itu. Lagi pula, kelas ini hanya berlangsung selama 300 tahun, jadi jika mereka semua mati, itu hanya masalah kecil. Namun, ketika para makhluk surgawi ini berkumpul, mereka tentu berharap murid-murid mereka akan lebih unggul dan memiliki harga diri. Tentu saja, itu hanya wajah. Hampir 1000 makhluk surgawi di bawah mendesa satu sama lain, sementara Kaisar Xia dan 8 dewa yang murni lainnya di atas juga tengah mengobrol. Lihat, mata Lu Dongbin tiba-tiba berbinar, menunjuk ke bagian lukisan pemandangan bulan purnama yang besar di langit. Lihatlah ketiga orang itu mengepung gadis berbaju hitam, dan seorang anak laki-laki berpakaian hitam muncul di sampingnya. Lihat, apa kau lihat tatapan mata gadis itu? Tatapan yang ia berikan kepada anak laki-laki berpakaian hitam itu, tatapan saat itu. Ceka-ceka, satu tatapan saja bisa begitu rumit, dan semua emosi yang terpendam seakan terungkap dalam sekejap. Meski hanya sesaat, aku berani bertaruh gadis berbaju hitam itu pasti tersentuh. Apakah kamu sedang jatuh cinta? Kaisar Xia, Bodhisattva Mahastama Prapta, Kaisar Hao, Dewa Utara dan lainnya semuanya sangat tercengang. Mereka mengikuti instruksi Lu Dongbin dan fokus pada Long Wei yang eksplosif. Namun, siapa sangka Lu Dongbin justru fokus pada mata Yu Wei. Tatapan itu, wow, sungguh. Wanita ini bukan hanya sedang jatuh cinta, tapi aku berani bertaruh dia belum pernah mengungkapkannya pada pemuda berpakaian hitam itu. Lu Dongbin melirik para dewa yang murni di sekitarnya dan tersenyum bangga. Berani bertaruh denganku? Kaisar Xia dan yang lainnya saling memandang,
merasa tidak berdaya. Saudara Siamang, kamu, pemuda berpakaian hitam, sungguh luar biasa, puji Di Hao. Kaisar Xia tersenyum dan berkata, pemuda berbaju hitam ini bernama Long Wei. Dia adalah salah satu dari belasan orang paling terkenal di konferensi takdir abadi ini. Jiwa keduanya bahkan pernah membunuh seorang pengembara abadi. Oh, semua dewa sejati yang hadir mengangguk. Bagi mereka, membunuh dewa lepas adalah hal sepele sehingga mereka tentu saja tidak akan peduli. Yang lebih mereka khawatirkan adalah apakah seorang pria kuat masa depan dari 3 alam akan lahir di antara para jenius di konferensi takdir abadi. Jika ya, siapakah orang itu? Salah satu dari puluhan orang paling terkenal? Reputasinya memang pantas. Bodhisattva Mahastama Prapta memuji sambil tersenyum. Mereka tidak menyangka Long Wei begitu mempesona. Karena dalam 5 hari terakhir konferensi takdir abadi, memang ada beberapa dari lebih dari 100.000 orang yang menunjukkan kekuatan luar biasa. Mereka semua adalah Wanxiang Zhenren, tetapi mereka dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang sebanding dengan tingkat umum Sanxian. Bahkan ada 2 Wanxiang Zhenren yang mengerikan yang telah mencapai 5 jalur lengkap. Memahami 5 jalur lengkap, para dewa yang murni yang hadir tidak terkejut. Karena mereka percaya bahwa bukan tidak mungkin bagi beberapa orang jenius tak tertandingi yang telah berkecimpung di dunia segala sesuatu selama 300 tahun hanya untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri untuk memahami 5 jalan. Para dewa sejati yang murni ini, semuanya adalah tokoh-tokoh besar di 3 alam. Jadi wajar saja jika mereka memiliki visi yang sangat luas. Melihat ke seluruh 3 alam, memang bukan hal yang aneh melihat seseorang yang telah menyadari 5 jalur lengkap muncul di konferensi takdir abadi. Gadis itu menarik, sangat menarik. Lu Dongbin tertarik dan memujinya sambil tersenyum. Dia menyembunyikan perasaannya terhadap anak laki-laki berpakaian hitam itu. Aku penasaran kapan dia akan bicara. Kaisar Xia dan orang lain di dekatnya pura-pura tidak mendengar. Karena semua orang tahu bahwa El Dongbin paling suka menjadi mak comblang. Ini adalah salah satu hobinya. Bahkan dalam beberapa cerita yang beredar di 3 alam, kisah El Dongbin sebagai mak comblang cukup umum. Mereka dapat melihat bahwa El Dongbin punya ide lain. Mungkin ia ingin menambahkan bumbu pada hubungan antara gadis berpakaian hitam dan anak laki-laki berpakaian hitam. Julian duduk bersila di belakang Patriark Dongyan, menatap lukisan besar pegunungan dan perairan dengan cahaya bulan yang terang. Ia terutama mengkhawatirkan 6 murid yang dikirim Dongyan dan 3 orang dari Akademi Hitam Putih. Tentu saja, yang terpenting adalah Long Wei. Oh tidak, kakak senior Yue Wei dalam bahaya. Julian tampak cemas, tangannya mencengkeram jubahnya erat-erat dengan gugup. Long Wei sudah dekat. Long Wei, cepat temukan dia, cepat. Julian sangat menantikannya. Seperti dugaannya, Long Wei merasakan fluktuasi pertempuran di kejauhan dan bergegas ke sana, bahkan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ketiga orang itu tewas, dan Long Wei serta Yue pun bertemu dan bersatu kembali. Kita sudah melewati cobaan ini, kakak senior Yue selamat. Julian menghela napas lega. Sekarang kakak senior Yue bisa bertindak bersama Long Wei. Mereka akan jauh lebih aman jika saling membantu. Tiba-tiba jantung Julian bergetar. Wajar bagi Long Wei dan Yue untuk berakting bersama. Lagi pula, mereka berasal dari sekte yang sama, jadi mereka tentu akan saling membantu. Namun, Julian tiba-tiba berpikir bahwa Long Wei dan Yue mungkin telah bersama selama setahun penuh. Seorang pria lajang dan seorang wanita lajang telah bersama, berbagi hidup dan mati, selama hampir setahun. Hati Julian bergetar, dan ia merasa sangat rumit. Lalu ia menggelengkan kepalanya pelan, tapi apa hakku untuk memikirkan hal-hal ini? Cinta itu sangat aneh. Meski mereka telah berpisah, melihat Long Wei dan Yue bersama bagaikan batu yang menghantam danau hatiku, menimbulkan riak-riak dan membuatku sulit untuk tenang. Di dunia lukisan gunung dan air Ming Yue. Adik laki-laki. Yue begitu gembira hingga dia hampir tidak bisa menahan diri.